Baik Bapak Ibu dan juga rekan semuanya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali kami ucapkan selamat siang dan juga selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan dan juga rekan semuanya yang sudah hadir secara offline di UII Yogyakarta dan juga menyaksikan secara online di YouTube DJPPR Kemenku. Boleh saya cek dulu semangatnya, saya mau dengar tepuk tangan dari rekan semua, mana suaranya? Masih belum semangat sepertinya ya. Saya mau cek sekali lagi, harus lebih semangat, harus lebih kompak. Saya mau dengar tepuk tangan semangatnya dari rekan yang hadir di Yogyakarta. Sekali lagi boleh, mana semangatnya? Oke, luar biasa sekali. Semoga masih semangat semuanya. Bapak Ibu dan juga rekan yang luar biasa, siang hari ini kita akan melanjutkan di sesi yang kedua. Kalau tadi juga para rekan sudah bergabung dalam sesi kuliah umum, kali ini tentu tidak kalah menarik. Karena kami akan mengajak rekan semuanya yang bergabung secara offline maupun online. Kita akan ngobrol bareng, kita akan sharing, kita akan nanti berbagi bersama dengan narasumber kita yang akan mengajak kita untuk ngobrol santai siang hari ini. Jadi pastikan semuanya rekan masih semangat, yang sudah gabung secara langsung di lokasi juga semuanya masih harus semangat. Karena nanti topik obrolan kita kali ini akan menarik sekali. Saya mau nanya rekan semuanya yang hadir di sini, sudah makan siang semuanya? Oh kok belum ini ya, banyak temennya kalau belum makan siang, tapi nggak apa-apa. Yang penting semuanya semangat ya rekan ya. Kalau semangat sekali lagi boleh dong, mana tepuk tangan semangatnya? Iya. Belum makan siang, udah makan siang gak masalah, yang penting semuanya semangat siang hari ini. Dan pastinya juga rekan semuanya di siang hari ini kembali pastinya ingin mengajak rekan untuk bisa terlibat diskusi secara aktif, silahkan. Tadi kalau kabarnya di kuliah umum juga banyak yang sudah bertanya, silahkan. Kita juga akan mengajak para rekan untuk boleh nanti menyampaikan pertanyaan, yang mau sharing juga boleh. Karena narasumber kita siang hari ini pastinya keren-keren dan juga kece-kece abis yang akan menyapa rekan semuanya di Yogyakarta dan juga secara online melalui YouTube. Yang pastinya sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Bapak Ibu para rekan yang hadir secara langsung di lokasi maupun secara daring melalui YouTube. Kembali kami mengucapkan selamat datang dalam acara orasi obrolan investasi untuk negeri yang hadir dengan topik meracik masa depan bersama generasi sehat. Yes, sehatnya pakai Z ya teman-teman ya. Biar sesuai nih sama rekan di sini juga generasi Z. Jadi kami yakin semangatnya pasti luar biasa. Sebelumnya perkenalkan, saya Fenabella Arin yang akan menemani Bapak Ibu dan juga rekan semuanya selama kurang lebih 2 jam ke depan. Kita akan ngobrol santai di kesempatan kali ini. Dan pastinya siang hari ini saya tidak sendirian karena saya juga akan mengundang sesaat lagi 2 narasumber kita yang juga pastinya masih muda, punya banyak karya. Dan juga pasti akan berbagi, nanti akan sharing kepada rekan di sini. Gimana sih kita sebagai generasi Z, sebagai generasi muda, ini bisa terus berkarya, terus berdaya. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi. Dan langsung saja kalau begitu, tanpa perlu berlama-lama, saya akan mengundang langsung saja narasumber kita yang pertama. Ini beliau adalah jagonya ekonomi, perbankan, dan keuangan. Ini lulusan dari Universitas Indonesia dan Universitas Glasgow UK. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Analisis Hukum dan Dokumen Hukum Direktorat Surat Utang Negara DJPPR. Kalau begitu langsung saja kita boleh berikan tepuk tangan untuk Mas Renaldo Christian Gideon. Silakan Mas Aldo untuk mendapatkan diri ya. Baik, Mas Aldo sedang bergabung bersama di sini dan langsung saja saya akan mengundang narasumber berikutnya. Ini para rekan juga pastinya sudah tidak asing lagi ya. Dari Yogyakarta,
mahasiswa Yogyakarta juga ternyata. Yang juga sudah dikenal dengan konten-kontennya yang menarik. Konten-kontennya juga banyak mengupas soal kehidupan mahasiswa dulu awalnya ya. Dan kali ini saya akan mengundang, ini hadir salah satu rekan kita dari jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM. Yang aktif banget di media sosial terutama di YouTube dengan konten-konten yang inspiratif pastinya. Langsung saja, inilah seorang creative trainer, content creator dan juga filmmaker. Kita sambut dengan tepuk tangan Mas Danang Girisadewa. Silahkan Mas Danang. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi boleh dong buat dua narasumber kita siang hari ini. Oke, ini sudah bergabung di sini ada Mas Danang dan juga Mas Aldo yang siap untuk menemani para rekan selama kurang lebih 2 jam ke depan. Jadi sekali lagi silakan rekan semuanya siapkan pertanyaannya karena kita akan ngobrol asik siang hari ini. Dan pastinya juga sekali lagi nanti kita akan ngobrol bersama gimana sih cara meracik masa depan. Bumbu-bumbunya apa aja sih, ngolahnya gimana. Dan juga terutama nih para rekan yang ada di usia generasi Z yang lagi semangat-semangatnya mencari jati diri, ikut banyak kegiatan, bangun banyak jaring sosial. Gimana kita bisa menyiapkan masa depan kita agar lebih baik lagi. Kalau begitu langsung saja sebelum kita akan ngobrol lebih lanjut sekali lagi dalam orasi. Obrolan investasi untuk negeri dengan topik meracik masa depan bersama generasi Sehat. Sekali lagi silahkan siapkan pertanyaannya karena akan ada souvenir menarik untuk teman-teman yang nanti menyampaikan pertanyaan. Kalau begitu langsung saja saya mau ke Mas Aldo dulu nih. Yang jauh-jauh dari Jakarta datang ke Yogyakarta ya. Mas Aldo apa kabar Mas Aldo? Baik, puji Tuhan alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya Mas Aldo ya, semangat. Sehat, semangat apalagi ketemu anak-anak muda jadi berasa muda lagi. Waduh, seumuran gak sih Mas? Beda 1 dekade. Bedanya kita dekade bukan beda tahun. Kayaknya. Yang penting semangatnya seumuran ya Mas anak ya. Muda. Sering-sering ketemu anak muda jadi muda biasanya. Nah itu yang wajib. Tapi gimana Mas Aldo perjalanan dari Jakarta ke Jogja lancar? Lancar, saya juga senang sekali ketika kalau kata Aditya Sofyan kan selalu ada sesuatu di Jogja ya. Asik. Pertama kali saya datang ke bandara baru itu sesuatu yang baru, bagus banget. Selamat untuk orang Jogja ya ketika punya bandara yang bagus, semoga bisa digunakan dengan baik. Sejauh ini sih tetap istimewa sih, Jogja selalu istimewa, makanannya, suasananya. Orang-orangnya juga gak sih Mas? Orang-orangnya juga istimewa. Oh, pastinya, tapi baru hari ini Mas Aldo sampai di Jogja? Saya sampai Rabu sore. Kemarin kita ada acara di kantor Kementerian Keuangan, ada sosialisasi, siangnya talk show. Hari ini kita ke UI. Oke, menyapa langsung teman-teman di Yogyakarta ya. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan dulu buat Mas Aldo nih yang jauh-jauh dari Jakarta menyapa teman-teman di Yogyakarta. Oke, makasih Mas Aldo. Saya mau menyapa Mas Danang juga nih. Yang kalau boleh bilang kita mah akamsi ya Mas ya. Akamsi, asli dari akamsi. Jogja gitu. Betul. Gak jauh-jauh. Mas Danang apa kabar, sehat? Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik, ini gimana melihat lagi rekan mahasiswa kembali bernostalgia atau pengen jadi mahasiswa lagi nih Mas? Jadi pengen jadi mahasiswa lagi gitu. Kemarin saya terakhir kesini bikin kampus tour, itu gedung Fakultas Hukum tuh belum semegah sekarang gitu. Oke. Sekarang udah keren banget, jadi pengen masuk UII gitu. Waduh, tapi seneng ya menyapa teman-teman di UI sore hari ini ya. Seneng banget seperti Mas Aldo tadi bilang, jadi kita lebih merasa muda gitu. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi ya buat Mas Danang nih. Siapa tahu nanti mau langsung gabung jadi mahasiswa lagi di sini ya. Bisa. Oke, baik. Terima kasih Mas Aldo juga Mas Danang. Dan sekali lagi kita bersyukur ya hari ini semuanya sehat. Dua narasumber kita juga sehat. Dan semoga rekan semuanya bergabung juga sehat semangat sampai akhir acara nanti. Nah, ini ngomongin soal mahasiswa nih. Kita kan tahu kalau Mas Danang itu seorang konten kreator gitu ya. Kita lihat kontennya Mas Danang di YouTube, kemudian juga di Instagram banyak banget konten-konten yang dulu mungkin ada sering muncul di beranda itu video Vox Pop dari Mas Danang bersama mahasiswa-mahasiswi gitu. Nah, setelah kepo-kepo video lainnya juga sempat lihat kemarin di YouTube menarik juga nih ternyata seorang Mas Danang ini bisa menjadi seorang konten kreator muda. Tapi kontennya juga menginspirasi begitu. Nah, gimana nih Mas Danang? Boleh ceritain dong awalnya Mas Danang akhirnya terjun ke dunia konten kreator tuh gimana sih Mas? Emang sengaja atau seneng-seneng awalnya atau gimana Mas Danang? Ceritain boleh dong. Oke, kalau boleh sedikit cerita ya teman-teman ya. Sebenarnya kita flashback jauh banget sebelum internet itu semasif sekarang ya. Kita ke tahun 2009. 2009 rata-rata kelahiran berapa teman-teman? 2004-an ya.
itu baru 5 tahunan lah mereka. Tapi saya waktu itu ada satu acara TV yang lumayan fenomenal, namanya Laptop Si Unyil. Laptop Si Unyil. Laptop Si Unyil, terus ada Bolang juga kan gitu. Itu mikir gitu, gimana ya caranya kita masuk TV gitu. Caranya masuk TV, itu kan kalau TV itu kan kotak ya. Yes. Gitu. Gak mungkin kan kepala kita masukin gitu gak kan. Muat, gak muat. Iya. Jadi akhirnya nyari-nyari info dengan sebuah keajaiban tiba-tiba ada mobil dengan tulisan TV waktu itu. Datang ke sekolah gitu kan. Wah ini apa gitu kan. Terus semua anak-anak dikumpulin gitu, di aula gitu. Yes. Terus ngomong, oke hari ini kita akan casting untuk Laptop Si Unyil gitu. Itu umur berapa Mas berarti? Itu saya berarti umur sekitar 11 tahunan. SD ya? SD Okay, kelas 5 waktu itu. Dan ya udah casting karena emang niatnya mau masuk TV ya emang narsis banget sih dari kecil ya. Terus tiba-tiba siapa yang mau ikut syuting Laptop Si Unyil langsung gitu kan. Casting bla 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 suruh nangis, suruh ketawa gitu. Udah kayak orang gila waktu itu kan. Udah akhirnya keterima lah casting. Waktu itu jadi pemeran utama dampingin si Unyilnya gitu. Dari situlah titik di mana aku bener-bener cinta yang namanya dunia videografi, dunia bikin film dan lain sebagainya gitu. Dulu akhirnya dari situ kalau teman-teman nih ada, kalau di Islam ada tradisi sunat ya. Sunat. Kalau sunat teman-teman zamanku dulu itu belinya HP. Waktu itu aku beli dari duit sunat itu handycam. Handycam, gitu. waduh sejak dini ya udah muncul jiwa-jiwa konten kreatornya. Karena dari situ aku mulai bisa bikin video lah gitu kan. Zaman dulu kamera HP kayak gimana sih, ya udah kita invest aja gitu kan. Ya ngomongin investasi nih. Invest aja ke barang yang mungkin bisa buat jangka panjang kita pakai gitu kan. Akhirnya dari handycam itu udah dapet, terus kita bikin, udah gitu. Ada satu masalah waktu itu. Apaan tuh? Kenapa kan ada namanya memory card ya di handycam itu gitu. Penuh gitu. Gak mungkin dong aku bikin video terus aku hapus lagi, bikin video hapus lagi gitu. Waktu itu saya masih belum mampu untuk membeli hard disk. Akhirnya udah ada teknologi namanya YouTube gitu. Apa sih YouTube? Waktu itu masih video-video kucing Mas. Kita tahu lah ya, sama-sama tahu, kalau teman-teman mungkin gak relate ya. Video-video kucing. Akhirnya kita upload aja lah video-video gak jelas dari handycam itu. Oh ternyata disitulah jalan rezekiku menjadi konten kreator gitu. Udah dari tahun 2011. Ya? Dari SD udah mulai upload YouTube tuh? Betul. Oke, baik, ternyata luar biasa ya. Ini dari berawal di ketidakberdayaan untuk mau disimpan di mana nih file-file saya nih. Langsung diupload di YouTube, ternyata jadi jalan rezeki di situ ya. Luar biasa. Nah tapi satu nih yang menarik. Kalau tadi mungkin awalnya adalah ketidaksengajaan, mungkin iseng-iseng gitu ya Mas ya. Karena gak punya, belum bisa beli hard disk, akhirnya upload di YouTube. Tapi sekarang kita bisa lihat loh prestasi Mas Danang nih, bahkan sampai sempat terima award YouTube Next Up, bener ya? Ini gimana ceritanya Mas Danang? Waktu itu kan masih 2011 ya, saya bikin video-video itu masih gak jelas. 2011 tuh ya masih video-video joget-joget gitu. Zaman dulu masih ada Goyang Kaisar gitu, saya upload itu. Ikut juga Goyang Kaisar, habis itu kayak video-video bikin film-film gak jelas gitu kan. Akhirnya semakin dewasa kan banyak referensi yang kita dapetin gitu kan. Akhirnya 2017 saya masuk UGM gitu, 2017 masuk UGM ternyata demand atau permintaan dari teman-teman ini banyak gitu. Karena zaman dulu ada satu informasi yang nggak bisa kita dapetin kalau kita mau masuk di perguruan tinggi. Kalau kita nggak ikut kayak seminar-seminar kayak atau kayak apa sih namanya itu, workshop atau apa itu, kita nggak bisa dapetin informasi kampusnya gitu. Waktu itu 2017 bikin video gitu, ospek UGM. Pecah. Mas jangan cuma UGM dong, coba ke UI gitu, ke kampus lain gitu ya. Gitu kan. Coba ke UI gitu kayak itu juga akhirnya sampai sini gitu dan wow ternyata lebih bagus daripada kampusku gitu. Jadi ya seperti itu, banyak demand. Akhirnya ya udah kita kasih supply-nya aja. Oh ini loh informasi tentang gimana sih cara masuk UGM, gimana sih cara masuk UI, gimana cara masuk UI dan lain sebagainya. Oh ternyata UI itu informasi di dalamnya seperti ini gitu. Akhirnya waktu itu kalau ngomongin tentang YouTube Next Up gitu, itu adalah award bagi 11 kreator di bawah 100.000 waktu itu 2018 yang punya impact dan berbeda dari kreator lain. Akhirnya kepilih dan waktu itu kita diundang ke Jakarta training selama 1 minggu. Nah ini juga ada satu aset investasi juga nih. Kalau biasanya seminar-seminar nih dikasihnya tote bag, dikasihnya kaos, dikasih notebook gitu kan. Nah ini luar biasa. Waktu itu
merchandise-nya MacBook Pro. MacBook Pro, MacBook Pro. waduh. Akhirnya bisa jadi modal untuk kita tetap berkarya seperti Yes. itu sih. Itu, jadi perjalanannya kalau ngomongin tentang award itu ya karena kita punya niat tulus membantu orang lain hingga akhirnya kita bakal dilirik nih, oh ternyata ini punya potensi dan akhirnya kita diundang dan dikasih award itu sih gitu. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan sekali lagi boleh dong buat Mas Danang. Ternyata ini dari hobi, dari keisengan juga bisa jadi jalan rezeki dan investasi. Nanti kita pasti berlanjut ya Mas Danang ya. Tapi keren ternyata Mas Danang ini seorang muda tapi juga bisa punya karya yang juga memberikan impact tadi, memberikan impact yang berbeda dari yang lainnya. Artinya nggak cuma sekedar bikin karya asal-asalan aja, tapi gimana karya ini bisa memberikan impact ke orang lain. Saya mau beralih ke Mas Aldo nih. Mas Aldo, kita kan senang ya, salut banget lihat anak muda kayak Mas Danang gini yang bisa bikin konten-konten yang punya impact luar biasa. Ternyata juga banyak permintaan, yuk Mas ke kampusku yuk, tolong bikin juga konten gimana cara masuk UII dan seterusnya. Kalau menurut Mas Aldo gimana sih Mas lihat anak muda kayak Mas Danang ini yang bisa punya kreativitas, bikin konten yang bisa kasih impact. Gak cuma sekedar konten tapi juga konten yang kreatif, konten yang bisa kasih impact. Memberikan edukasi buat masyarakat, buat teman-teman mahasiswa nih. Menurut Mas Aldo gimana? Harus kita apresiasi sih, keren Mas. Pertama gini, mungkin sekarang pengen banyak yang mau jadi Mas Danang, tapi nggak banyak yang mau melalui prosesnya itu. Yes. Jadi kreativitas pertama itu ada kita akuin. Kedua keberanian, karena biasanya orang pengen kreatif tapi takut kalau bikin ini nanti yang nonton siapa? Nanti kalau bikin gini yang nonton dikit malu. Jadi berhenti di situ. Mas Danang itu konsisten, itu juga ada kerja kerasnya di situ. Aha. Yang kedua, poin kedua sampaikan tadi Mbak Arin ya. Sekarang kan memang dunia sosial media, kita dari pagi sampai malam di waktu luang ataupun semoga tidak di waktu kuliah ya. Kita membuka yang namanya sosial media, ada yang namanya Facebook, IG, TikTok, Twitter. Jadi memang expose-nya tuh kencang banget. Nah semua orang bisa berekspresi, semua orang bisa jadi konten kreator. Jadi pertanyaannya kita mau jadi konten kreator yang seperti apa? Kita lihat Mas Danang, dia sampai saat ini masih konsisten untuk memilih di konten-konten yang informatif, edukatif, dibalut suasana yang mungkin lebih entertaining, yang lebih seru ditontonnya, bukan yang formal. Itu harus kita apresiasi. Semoga Mas Danang juga nanti nggak ikut-ikutan ya Mas bikin konten prank, konten-konten seperti itu ya. Tetap konsisten yang dari kampus ke kampus itu seru nontonnya gitu. Mungkin itu dari aku Mbak. Oke, artinya ini konsistensi juga jadi tantangan ya Mas Aldo. Gimana mungkin di tengah gejolak dunia media sosial saat ini yang kalau kita boleh bilang mungkin kalau konten-konten yang kayak nge-prank gitu akan lebih gampang naiknya. Tapi di mana impactnya, edukasinya di mana gitu ya. Benar banget, ini yang jadi tantangan juga buat Mas Danang. Gimana bisa konsisten untuk tetap menciptakan konten-konten yang edukatif. Nah balik lagi ke Mas Danang nih. Mas Danang kan pernah jadi mahasiswa juga ya dulu di UGM. Kemudian apa sih dulu Mas kegiatannya waktu masih jadi mahasiswa? Dan gimana nih, biasanya kan mahasiswa apalagi masih maba gitu ya. Kegiatannya banyak, terus gimana bagi waktunya masih bikin konten, masih ke kampus-kampus lain juga buat bikin konten-konten dan seterusnya. Bagi waktunya gimana Mas Danang? Apa nggak tabrakan tuh sama kegiatan kuliah sama pelajaran waktu kuliah dulu Mas Danang? Oke, kalau ngomongin tentang bagi waktu sebenarnya kita harus tahu yang namanya prioritas ya gitu. Karena ketika kita menjadi mahasiswa kita itu nggak boleh apa-apa kita ambil gitu. Oke. Jadi kita harus tentukan dulu ketika kita masuk di satu kampus, kita main mapping nih. Besok aku akan menjadi mahasiswa yang seperti apa sih? Output ketika aku udah mendapatkan gelar dari Universitas Islam Indonesia tuh aku mau jadi anak yang seperti apa sih? Itu harus dipetakan dulu gitu. Kalau dulu emang ekspektasi maba tuh aku ingin menjadi ketua BEM gitu kan. Itu aku dulu sih. Terus aku pengen menjadi mahasiswa berprestasi. Itu maba banget teman-teman. Yes. Di sisi lain aku juga pengen jadi konten kreator. Waduh, ini sama-sama kita ngomongin mahasiswa ya, itu kan ada tugas, ada kuliah juga. Nah gimana bagi waktunya? Ya itu tadi kembali lagi ke prioritas. Sebenarnya kita tujuan kuliah tuh buat apa sih? Karena yang namanya kuliah itu harus teman-teman maknai bersama, itu tanggung jawab kita sama orang tua gitu. Ya gimana kalau kamu sukses tapi tanggung jawab kamu sama orang terdekat kamu aja nggak dapet, ya bisa dipertanyakan gitu. Aha. Malah nggak lulus kan jadi aneh gitu. Jadi kalau ngomongin tentang praktisnya, praktiknya itu kalau kita mau membagi waktu sebenarnya gini. Sesimpel kalau aku dulu itu ada kuliah, aku nggak akan pernah bolos. Karena itu tanggung jawabku sama orang tua. Ya. Itu boleh dicek teman-teman kalau aku bolos itu satu. Ketiduran. Oke. Ketiduran ya udah telat aku nggak pernah bolos. Tapi dari situ kita udah bisa memetakan nih. Dan jangan FOMO teman-teman.
kita kadang jadi orang yang FOMO, oh temanku ikut BEM, ya udah aku ikut BEM gitu kan. Oh temanku ikut organisasi ini kayaknya keren gitu. Kayaknya keren, tapi keren gak buat kamu? Impactnya Kebawa buat ya. apa gitu kan. Kebawa gitu, jangan jadi orang seperti itu. Jadi kalian harus punya pendirian. Ini aku harus seperti apa nih? Akhirnya waktu itu ada beberapa istilah nih, mungkin teman-teman tahu ya ada istilah kupu-kupu. Kuliah pulang, kura-kura, kuliah rapat. Yes. Kuda-kuda bahkan, Apa kuliah gitu? dagang, kuliah dagang gitu. Akhirnya waktu itu di semester 1-2 aku masih mencoba semuanya. Dan di semester 3 aku memutuskan untuk menjadi kupu-kupu, kuliah pulang. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau kalian menjadi kupu-kupu itu pulangnya ngapain gitu. Ya. Kalau pulangnya Mobile Legends ya sama aja gitu kan. Kecuali kalau kalian menekunin kayak games gitu, benar-benar sampai push rank dan kalian bisa dapat impact dari situ, is oke, nggak masalah. Tapi kalau sumpama kalian main dan nggak ada impact, ya mending kalian itu mengembangkan skill yang menjadi potensi kalian. Sebenarnya kayak gitu. Jadi nggak ada orang yang sibuk, yang ada adalah orang yang nggak punya prioritas sebenarnya. Oke, jadi kita harus bisa bikin skala prioritas gitu ya Betul. Mas ya. Boleh punya banyak keinginan tapi tetap harus betul-betul bikin skala prioritas. Tapi ini Mas Danang, dulu waktu kuliah, tadi kan sempat cerita sempat jadi kupu-kupu juga gitu ya selama di semester 3 tadi kita. Nah tapi Mas Danang nih, kalau kuliah kan dulu ada juga kegiatan-kegiatan kayak misalnya ada lomba-lomba, ada kegiatan UKM gitu segala macam. Mas Danang itu kan kalau kita bilang udah di kampus itu ikut kegiatan perkuliahan, masih jadi konten kreator di luar gitu ya. Sempat gak sih Mas kayak ikut kegiatan juga kayak lomba-lomba di kampus segala macam gitu? Sempat ya itu tadi di semester 1, 2, 3 aku nyoba, alhamdulillah nyoba ikut PKM didanai waktu itu lolos gitu kan, lolos. Akhirnya terus aku ikut lomba debat juga menang gitu. Jadi hal yang benar-benar kalau kita benar-benar tekun di situ, kita niat di situ pasti ada hasilnya kayak gitu. Ya itu tadi seperti Mas Aldo bilang, kita harus menikmati yang namanya proses gitu. Yes. Rata-rata orang sekarang tuh pengennya cepet-cepet dapat juara gitu kan. Wah pengen dapat subscriber 100.000 gitu atau dapat follower TikTok, FYP dan lain sebagainya. Tapi kita harus tahu dulu prosesnya seperti apa. Karena Betul. dari proses itu kita bisa belajar kayak gitu sih. Oke, baik setuju sih. Satu hal tapi Mas Danang, ketika Mas Danang akhirnya juga masih kuliah, kemudian juga tetap mendedikasikan diri sebagai seorang konten kreator nih. Ada gak sih Mas mungkin satu hal yang Mas Danang rasain keuntungan gitu mungkin secara finansial, ternyata hobiku ini bisa juga loh menghasilkan kayak gitu. Ada nggak Mas Danang? Iya jelas dong. Kalau teman-teman ini bukan menjadi rahasia umum lagi ya. Kalau kita bermain di YouTube otomatis dapat AdSense gitu kan, dapat cuan gitu. Ya. Makanya tim saya itu saya namain pencari AdSense. Pencari AdSense. Oke, baik. Itu jadi emang kita salah satu benefit yang kita dapatkan yaitu adalah keuntungan secara finansial gitu. Jadi selain dapat keuntungan finansial, kita juga bisa dapat exposure. Akhirnya ketika kita udah punya spesialisasi di bidang tertentu, akhirnya terima kasih Kementerian Keuangan sudah mengundang saya hingga akhirnya ada apa ya branding-branding yang bisa diciptakan dan akhirnya kita bisa bertemu nih di sini. Siapa lagi kalau bukan dari Kementerian Keuangan? Tepuk tangan dulu dong buat Kementerian Keuangan. Bisa aja. Bisa aja. Besok diundang lagi nih Bu ya. Boleh. Oke baik. Tapi bener Mas Danang setuju banget ya karena tadi juga akhirnya ternyata dari kesenangan kita, hobi kita juga bisa menghasilkan sesuatu yang menjanjikan ya. Bukan sekedar senang-senang, bukan sekedar main-main, tapi juga gimana caranya ini bisa jadi cuan. Karena nggak bisa kita pungkiri juga ya Mas, ini ketika berkreativitas ini salah satu hal yang juga jadi semangat adalah bagaimana ini bisa menghasilkan cuan. Iya. Oke, tapi semoga ini menginspirasi juga loh teman-teman di sini. Semua bisa dari hobi, bukan hal yang mustahil bisa jadi cuan gitu. Oke Mas Danang terima kasih. Tapi emang bener ya sangat menginspirasi seorang Mas Danang nih. Bahkan kalau tadi saya sempat speech loh ketika mengawali kecintaan dengan dunia konten, dunia broadcasting, perfilman, video itu dari SD. Dan ditekuni sampai saat ini dan juga bisa menjadi satu hal yang menjanjikan. Saya penasaran juga nih kalau Mas Danang ini kreatif dengan dunia video, dunia konten-konten dan sebagainya. Kalau Mas Aldo nih, dulu kan sempat S2 juga Mas Aldo ya. Kesibukannya dulu gimana Mas Aldo? Ceritain dong Mas gimana Mas Aldo dulu bisa menggali potensi, mengolah potensi yang Mas Aldo punya untuk bisa menjadi pilihan berharga untuk masa depan. Karena kan kalau kita bilang Mas Danang ini kan juga membuat satu pilihan yang berharga buat masa depan ya Mas ya. Investasi untuk masa depan. Kalau Mas Aldo gimana Mas? Dulu seperti apa nih cara Mas Aldo bisa menemukan menggali potensi yang Mas Aldo punya? Oke, ini butuh mengingat yang lama karena sudah lama kejadiannya ya. Mungkin tidak sewah Mas Danang ya. Jadi dulu saya kuliah di Depok, di kampus UI Depok. Rumah saya juga di Depok gitu. Jadi emang dekat. Jadi nggak banyak yang petualangan. Tapi memang dulu saya ini
selain kuliah tentunya, saya kuliah. Tentu Mas Danang sudah menyampaikan kita punya tanggung jawab pada orang tua gitu untuk menyelesaikan. Waktu saya yang lain saya gunakan. Yang pertama datang seminar seperti ini. Tentunya kita dapat ilmu, kita dapat sertifikat, kita dapat lunchbox, itu kan ya paling standar. Tapi di luar itu saya menghabiskan banyak sekali waktu saya itu di Senat. Zaman dulu namanya masih Senat Mahasiswa. Kalau sekarang namanya mahasiswa. sudah BEM. BEM ya, sudah Ya. BEM. Jadi saya di Fakultas Ekonomi itu saya ikut Senat terakhir dan ketika ganti nama menjadi BEM saya ikut BEM pertama. Jadi Senat terakhir. Di situ saya ikut organisasi, saya memang niat mau belajar, saya apply di departemen yang namanya Apresiasi Seni dan Budaya. Walaupun kampusnya Fakultas Ekonomi, saya mencoba membalance life saya nggak mau ikut bagian kajian atau yang ekonomi, tapi saya mau menyalurkan passion saya di bidang lain. Jadi kita bikin namanya, saya apply yang namanya Departemen Apresiasi Seni dan Budaya. Kalau program kerjanya yang saya lakukan ya kita bikin kegiatan, maksudnya kreativitasnya ada di situ. Maksudnya kita sudah ada program, mungkin teman-teman kalau ke Jakarta kenal yang namanya event namanya Jazz Goes to Campus, lalu kita juga bikin yang namanya National Folklore Festival, kita bikin kompetisi paduan suara, kompetisi tari, hal-hal seperti itu. Jadi saya coba balance life saya ketika bidang seni, di budaya, dan saya juga olahraga, saya ikut di Senat. Tapi yang didapatkan di situ sebetulnya adalah nilai lebih dari organisasi selama kita komit. Bukan sekedar tadi Mas Danang, bukan sekedar ikut-ikutan, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Kita bisa mengembangkan diri, kita belajar untuk menjadi bawahan, terus bisa menjadi pimpinan di tahun berikutnya. Kita mulai merasakan sesuatu yang namanya konflik, bagaimana kita mengelola konflik. Di situ kita bisa menilai potensi diri kita itu sepertinya apa, karakter diri kita sepertinya apa. Itu yang soft skill seperti itu yang penting juga untuk dikembangkan. Jadi secara akademis tetap bertanggung jawab, kehidupan di luar akademis juga tetap harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Itu sih kalau cerita, kalau yang S2 kebetulan memang cuma 1 tahun padat. Saya benar-benar tipe yang kupu-kupu, kuliah pulang karena memang setahun. Tapi waktu luangnya kami kumpul sama mahasiswa di sana PPI, itu kita bikin event-event budaya sih. Kita perkenalkan budaya Indonesia ke orang-orang saya waktu itu di Glasgow di Scotland, kita perkenalkan makanan, tarian, budaya itu sih yang bisa dilakukan di waktu senggang karena agak padat. Kalau S1 kan mesti lebih banyak waktu luangnya, kalau S2 di sana 1 tahun tuh sangat padat itu. Itu sih kalau masa muda saya, masih muda sih sebetulnya. Masa muda saya dulu itu seperti itu menghabiskan. Oke, baik, terima kasih Mas Aldo. Artinya juga di sini penting ya Mas, kita bisa menggali potensi diri, kira-kira mau dibawa kemana nih? Apa sih yang kalau boleh saya bilang jadi passion saya untuk mungkin juga mempersiapkan masa depan nanti seperti apa, kira-kira punya caranya masing-masing seperti itu Mas Aldo. Dan Mas Aldo memilih untuk melanjutkan S2 tapi juga tetap berkegiatan tadi mengenalkan budaya dan akhirnya kembali ke Indonesia untuk terus berkarya sebagai anak muda. Gitu Mas Aldo ya. Baik, oke. Tapi satu hal yang tadi juga Mas Aldo sempat sampaikan soal Mas Danang tadi ya. Konsistensi itu kan jadi satu hal yang ini gampang-gampang susah nih. Mungkin ketika kita sudah menemukan potensi, sudah kita kembangkan, udah mungkin juga menikmati prosesnya, menikmati hasilnya. Ada satu titik kejenuhan atau mungkin juga titik kebosanan gitu membuat kita kayak ini lanjut gak ya? Ini bener gak sih seperti itu? Kira-kira gimana teman-teman, pernah gak sih ngalamin bosen jenuh gitu di sini teman-teman? Ada yang pernah? Pernah. Ada yang mungkin semester 5 gitu mulai jenuh. Saya jurusannya bener gak sih? Ada yang pernah? Kayaknya problematika mahasiswa semester akhir ya. Bener gak ya jurusan saya ya? Bukan pernah, ada yang masih, jangan-jangan sampai gitu. sekarang ada yang masih. Salah pertanyaannya ya, ada yang masih gitu ya. Nah tapi mungkin gimana nih Mas Danang, kasih dong Mas. Pernah gak sih ngalamin satu titik Mas Danang itu ngerasa jenuh atau mungkin bosan. Dan akhirnya gimana Mas Danang bisa tetap konsisten untuk ada di jalur ini? Ada tipsnya gak Mas Danang? Oke, namanya jenuh, bosan itu pasti akan datang gitu kan. Apalagi kita ngomongin di dunia kreatif dan konten saya kan sebenarnya ya repetitif aja. Datang ke kampus nanya-nanyain mahasiswa gitu kan. Itu pasti jenuh gitu, itu pasti. Jadi salah satu tips untuk menghindari jenuh tuh sebenarnya kalau dari saya sendiri kembali ke titik awal kita. Motivasi awal kita tuh apa sih gitu kan. Kalau emang dulu motivasiku ya udah kita pengen berbagi ke orang lain yang mungkin gak punya akses banyak untuk kita. Ya udah jadikan itu sebagai bahan bakar lagi. Kadang kalau sumpama kita jenuh, itu kita cuma butuh satu kok teman-teman. Istirahat aja gitu. Kadang kalau sumpama kita jenuh, terus kita overthinking, kita pengen, aku harus kayak gini, aku harus kayak gini gitu. Itu malah bikin kalian stres gitu. Ya udah,
nggak ada salahnya kok kalian istirahat 1 hari, 2 hari, seminggu gitu kan. Atau zaman-zaman sekarang itu istilah-istilah anak-anak muda itu healing gitu. It's okay, no problem healing teman-teman gitu. Itu nggak masalah gitu. Terkadang diri kita cuma capek aja gitu. Ya udah healing, gak usah mikirin kerjaan. Ada satu tips teman-teman, kalau seumpama kalian lagi kerja gitu, jangan mikir liburan. Kalau kalian lagi liburan ya jangan mikir kerja. Itu nanti kalian bakal bingung gitu. Yeah. Jadi lebih ke situ sih, teman-teman fokus nikmatin prosesnya dan fokus sama yang namanya tujuan jangka panjang kalian gitu. Seperti investasi. Kalau ngomongin investasi, kalau teman-teman berharap return yang cepet, wah itu bahaya. Tapi kita melihat nih, masa depan kita bakal seperti apa sih kalau kita investasi dan lain sebagainya. Jadi lebih ke efek jangka panjangnya. Jangan cuma bentar-bentar, kok aku nggak cuan ya dari sini, jangan seperti itu kayak gitu sih. Oke. Jadi emang penting konsisten itu ya. Tadi kalau mungkin mulai jenuh, mulai bosan, lihat lagi awal dulu tujuannya seperti apa. Kalau capek istirahat, jangan berhenti gitu ya Mas Danang ya. Dan Mas Danang juga mungkin udah pernah lewatin fase-fase itu di mana bosan, tiap hari ketemu mahasiswa, mulu nanya terus sama mahasiswa ya. Tapi ternyata dengan konsisten hasilnya pun juga tidak bisa tidak bisa kita pungkiri, luar biasa ya. Sampai akhirnya mendapatkan award dari YouTube Next Up dan sebagainya, itu hasil dari konsistensi seorang Mas Danang. Nah boleh Mas Danang, tadi kalau dari konsistensi Mas Danang dapat award dan sebagainya, dapat reward juga berupa cuan itu tadi. Kita penasaran nih, Mas Danang ini kan masih muda gitu ya, masih mahasiswa. Kita tahu lah cuan dari YouTube itu bukan yang cuma gitu. Lah ya, semua tahu lah, everybody knew ya. Ini buat apa aja Mas Danang cuannya? Udah investasi juga belum? Tadi sempat bahas investasi Mas Danang. Oke, ya tadi kalau kita ngomongin investasi jelas ya. Tapi ya namanya kalau kita berinvestasi jangan pernah menaruh semua instrumen investasi kita itu dalam satu keranjang yang sama. Oke. Jadi yang aku sekarang jalanin ya aku beli saham juga gitu kan, reksadana gitu. Ya banyak hal yang kita ambil gitu. Jangan cuma kita semuanya di saham gitu kan. Jangan semuanya di reksadana gitu. Tapi aku juga running bisnis juga gitu. Aku ada studi foto dan aku juga ada production house yang dimana itu juga bisa menjadi sumber income buat aku gitu. Tujuannya untuk apa sih? Biar nanti kalau kita udah mulai dewasa, udah mulai tua gitu, kita melihat anak cucu kita itu ya kita santai-santai aja gitu loh. Uang yang bekerja untuk kita gitu kan. Bukan kita yang bekerja mencari uang gitu. Ya mumpung masih menjadi mahasiswa, mumpung masih muda, kita push aja gitu. Yes. Dapetin sumber income sebanyak-banyaknya gitu. Hingga akhirnya nanti ketika kita tua, kita bisa bersama anak-anak kita dan cucu-cucu kita untuk menikmati masa tua yang lebih indah. Kayak gitu sih. Tepuk tangannya dulu dong. Ini masih muda udah ngebayangin besok menikmati masa tua bersama dengan cucu dan anak-anak kita ya Mas ya. Oke baik. Tapi bagus loh itu loh. Itu adalah mimpi yang memang harus kita bangun dari sekarang. Gimana mau menikmati masa tua kalau masa mudanya cuma duduk ongkang-ongkang gitu ya. Harus gimana caranya kita olah kreativitas untuk investasi masa depan nanti. Tapi by the way nih Mas Danang, ada gak sih Mas suka duka berinvestasi itu? Mungkin kalau tadi Mas Danang sempat sampaikan juga ada FOMO gitu ya. Mungkin ikut-ikutan temennya, saham gini-gini. Ternyata gak seperti yang kita bayangkan seperti itu. Ada gak Mas suka dukanya? Jelas ya. Ya kalau tadi saya bilang jangan FOMO gitu. Ya nggak munafik, saya juga dulu FOMO gitu. Ya. Apalagi zaman-zaman 2020 tuh kripto kan naik banget teman-teman. Ya. Nah. Kripto, apakah saya cuan? Wah banyak yang nyangkut teman-teman. Itu saya masih banyak aset-aset saya. Yang ketawa kayaknya juga ngalamin nih, ada yang ketawa tuh. Pernah juga ngalamin? Iya, langsung gini katanya tadi. Ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, maksudnya kayak suka duka kayak gitu ya kita bisa ambil sebagai sebuah pelajaran gitu. Jadi yang namanya analisis, fundamental dan lain sebagainya itu harus kita punya gitu. Jangan tiba-tiba FOMO, ini besok ini loh kita bakal naik loh koinnya bla bla bla. Digoreng. Kita masuk bluk udah di atas turun kan kayak Terjun gitu. bebas. Terjun bebas. Itu ngomongin dukanya ya. Ya namanya semua investasi itu pasti ada positif negatifnya. Tapi kembali lagi ke kita kalau seumpama kita emang punya pengalaman, kita punya istilahnya jangka panjang buat investasi itu akan lebih oke. Nah, kalau positifnya ya itu tadi. Ini mungkin agak sedikit berat dan saya izin ya yang lebih paham gitu. Apalagi besok kan rumor-rumor 2023 resesi itu serem banget gitu kan. Yes. Paling nggak gini lah kalau seumpama kita punya aset sekarang gitu. Kita punya 100.000. Mungkin 100.000 kita bisa beli
sepatu, nggak dapet ya 100.000 sepatu. Gini deh, sesimpel dulu 500 perak dapat permen itu 5 biji gitu. Sekarang 2 biji gitu. Yeah. Atau kadang buat kembalian aja, Mas nggak ada 500 permen aja ya. Kupikir dapat 5 gitu. Dapat 1 ya. 1 biji. Ternyata sekarang 1 permen itu 500 ya. Itu paling enggak kalau dari ini ya aset-aset kita masih aman lah untuk melawan inflasi kayak gitu sih. Oke. Jadi pasti ada yang maksudnya suka dukanya, Betul. kebawa teman dan sebagainya, ikut tren media sosial yang katanya A, B, C, D dan sebagainya. Artinya juga tadi Mas Dana sempat nyampein perlu ada analisis, ada pertimbangan dulu sebelum akhirnya memutuskan berinvestasi. Nggak cuma sembarangan, oh investasi, saya berinvestasi tapi nggak tahu nih investasi apa yang saya ikutin kayak gitu. Saya mau ke Mas Aldo yang mungkin lebih tahu dalam hal ini ya Mas ya. Sekarang kan banyak banget Mas penawaran instrumen investasi. Ya mungkin kalau misalnya kita nggak lihat lebih dalam lagi, kita kulik lebih dalam lagi, intinya tahunya investasi itu menguntungkan. Tanpa kita tahu mungkin resikonya seperti apa. Nah kira-kira Mas Aldo, sebelum kita berinvestasi nih Mas, apa sih Mas yang harus kita siapin dan kita pertimbangkan biar nggak salah menentukan instrumen investasinya Mas Aldo? Oke, sebelum berinvestasi gitu, memang fenomena yang sekarang ini ada di mana-mana itu bukan hanya investasi, namanya FOMO itu fear of missing out. Ketika kita ketemu sama teman, ngobrol sama teman, mereka membicarakan. Ketika kita ketemu sama teman, nongkrong sama teman, terus teman-teman ngomongin investasi, gue udah beli saham nih, aku udah beli saham gini-gini hasilnya gini. Terus kita nggak ikut, kita takut ketinggalan. Aduh, mereka ngomongin apa ya? Aduh, gitu. Akhirnya kita loncat. Apa artinya loncat? Karena kita nggak mau missing out, fear of missing out, kita loncat, kita langsung investasi. Padahal mungkin ada tahap-tahap sebelumnya apa aja. Tadi pagi juga sempat dibahas ya, sedikit disinggung oleh Ibu Novi gitu. Investasi itu tidak berdiri sendiri, itu adalah bagian dari namanya perencanaan keuangan. Artinya apa ya, sama seperti negara, kalau tadi pagi case-nya pemerintah, kita pribadi, keluarga, kita itu perlu yang namanya financial check up terlebih dahulu. Bukan hanya medical tapi finansial. Kita hitung berapa sih pendapatan kita dalam sebulan, berapa sih pengeluaran kita dalam sebulan. Baru kita lihat kalau memang pendapatan kita lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, berarti ada ruang di situ. Ruang yang bisa kita gunakan, dana lebih yang bisa digunakan. Tapi mungkin saya disclaimer, saya bukan seorang certified financial planner ya, kalau lebih profesional bisa langsung ke teman-teman yang CFP. Kalau balik ke tadi, ketika ada selisih itu, kalau dari CFP menyarankan ada yang namanya sebelum investasi itu namanya dana darurat. Kenapa sih kita perlu ada yang namanya dana darurat? Mungkin teman-teman mahasiswa masih di cover oleh orang tua, informasi ini bisa di-share ke orang tua. Kita butuh sama yang namanya dana darurat itu ketika terjadi sesuatu. Misalnya apa? Ketika rumah kita ternyata terjadi sesuatu, kita butuh renovasi yang besar. Kalau kita nggak nyiapin dana darurat, maka dana itu kita harus cari dari mana? Itu yang jadi pertanyaan. Ketika kita nggak punya backup plan, kita nggak punya dana darurat, kita harus cari dari mana? Ketika misalnya kita nggak ada dana darurat sama sekali, nggak ada asuransi, terus ada keluarga yang sakit, kita harus cari dari mana? Yang paling mungkin, walaupun tidak disarankan, ada namanya kita utang. Jadi ada orang yang karena nggak punya dana darurat, nggak bersiap, terus dia mencari utang untuk itu. Tentu ketika utang ada konsekuensinya, itu beda dengan pemerintah tadi yang mitigasinya udah ada. Kalau pribadi kadang itu kan kita sifatnya accident, nggak siap. Itu pentingnya dana darurat. Kalau hitungannya tadi juga ada yang sempat nyinggung, dana darurat itu berapa banyak sih yang dibutuhkan? Kalau yang konsensus umum biasanya yang disarankan itu adalah sebanyak 6 bulan pengeluaran. Jadi pengeluaran kita sebanyak 6 bulan itulah nilai dana darurat yang ideal ya untuk normal ya. Misalnya kalian 2-3 tahun lagi lulus, atau mungkin 1 tahun lagi lulus, atau tahun ini lulus, atau kapanpun itu kalian mulai bekerja mendapatkan penghasilan, kalian mulai bangun tuh. Juga siapkan dana darurat, seandainya amit-amit kalian ternyata harus keluar dengan situasi seperti ini, dana darurat itu juga bisa digunakan untuk kalian bertahan hidup. Dalam arti untuk makan sehari-hari masih cover, ketika mencari pekerjaan yang baru juga tentunya kan kalian butuh dana. Enggak yang tiba-tiba dari mana minta orang tua lagi ya, maksudnya udah harapkan udah mandiri. Dana itu yang bisa digunakan juga, itu kenapa namanya darurat. Selesai dana darurat ya itu bisa lanjut mungkin, ada yang namanya mungkin asuransi. Teman-teman itu pilihan, ada yang langsung proteksi asuransi atau tidak. Nah tapi setelah fondasinya itu terbangun, baru kita bisa mulai namanya investasi. Jadi jangan loncat gitu, karena teman pada investasi, pada ngomongin cuan, kita loncat langsung, saya juga mau investasi, gimana caranya investasi, gimana milih instrumen investasi. Itu sesuatu yang positif, tapi ada sequence-nya biar lebih aman. Itu sih Mbak, maksudnya yang perlu dipertimbangkan. Nanti juga
ketika kalian sudah memilih yang namanya mulai mau investasi, ada juga yang namanya preferensi resiko tingkat masing-masing orang tuh beda. Kalau mesen nasi goreng ada yang seneng pedes, ada yang seneng nggak pedes. Mesen makanan ada yang senengnya manis, ada yang senengnya asin. Maksudnya preferensi. Begitu juga dengan resiko. Ada orang yang senang, bukan senang ya. Maksudnya tipenya tuh risk taker. Dia suka dengan hal yang risiko. Itu juga perlu dikenali. Masing-masing kalian cek, saya ini orang seperti apa. Karena ketika kita masih ngomongin, itu gampang. Tapi ketika ada ngalamin, misalnya Mas Danang beli saham. Kita ngomong kan oke, pas ngejalaninnya harga saham kita turun jauh. Itu siap nggak kita? Itu karena rasanya beda loh ketika kita yang mengalami dengan kita yang cuma sekedar mengetahui, itu beda. Itu perlu disiapkan. Jadi kalau memang teman-teman ada yang risk averse, menghindari resiko, bisa pilih juga nanti instrumen yang resikonya lebih rendah. Untuk milih mungkin saya ingatkan juga sekalian ya Mbak, maksudnya dari OJK juga ada yang namanya 2R, 2L, risk and return-nya, semakin tinggi return-nya, semakin tinggi resikonya. Semakin rendah resikonya, semakin mungkin juga rendah return-nya. Lalu juga 2L apa itu? L itu yang pertama legal. Apakah investasi yang kita pilih ini, yang mau kita gunakan ini, itu ada izinnya. Karena memang sekarang di mana-mana banyak yang menawarkan investasi. Sampai ada yang namanya Satgas Waspada Investasi itu dibentuk. Koordinasi antara OJK, BI, dengan kepolisian sepertinya. Karena banyak sekali investasi bodong. Dan sayangnya masih banyak masyarakat kita yang mudah. Ketika dijanjikan investasi tinggi, kita langsung buru-buru, ini kesempatan nih. Bahkan ada orang yang untuk invest tuh dari ngutang dulu maksudnya, nih utang bunga 5, investasi 20% nih, bisa ada 15, tapi ternyata ujung-ujungnya, apalagi pinjaman online itu kan bahaya sekali. Itu sih maksudnya. Yang kedua logik, ketika teman-teman ada tawaran investasi yang returnnya tinggi, kita coba menggunakan logika kita. Maksudnya bagaimana caranya dia bisa mendapatkan return segitu. Apa usaha yang dijalankan, misalnya tawaran usaha, usahanya seperti apa. Bagaimana prospek ke depannya. Jadi ada tahap assessment terlebih dahulu, at least logika kita juga dimainkan. Jangan langsung terima, oke dia janjiin return segini, kita ambil aja. Itu sih yang bisa, atau yang harus dipertimbangkan sebelum ya kita masuk mengeksekusi yang namanya investasi. Itu mungkin Mbak Rin. Oke, baik artinya juga kita harus bisa membedah kondisi finansial kita sendiri. Kira-kira apakah untuk kebutuhan pokok udah tercukupi, kemudian baru kita pertimbangkan untuk investasi. Jangan melulu karena kita menganggap investasi itu menguntungkan terus semuanya buat investasi. Enggak gitu juga ya, ada perhitungannya sendiri dan kita yang harus memilih kira-kira berapa persen yang bisa kita alokasikan untuk investasi. Nah kalau misalnya nih Mas, ternyata kita memang sudah ada alokasi dana untuk investasi gitu. Tapi kita baru pertama kali nih mau coba berinvestasi. Kira-kira Mas Aldo, instrumen apa sih Mas yang tepat buat rekans yang mungkin baru mau coba atau baru pertama kali mau mulai berinvestasi Mas Aldo? Kalau ngomong instrumen berarti kita ngomongin sesuatu yang namanya alat. Aha. Kalau kita punya alat berarti kita harus punya apa dulu? Kita harus punya tujuan. Jadi sesuai dengan tujuan investasinya. Oke. Pertimbangan pertamanya itu kita tentuin dulu kita mau buat apa. Dari pengalaman kami gitu bicara dengan investor, ada yang menggunakan, misalnya Ori ya, misalnya Ori ada yang menggunakan kemarin saya dengar untuk dana nikah yang masih muda. Kalau yang udah senior ada yang menggunakan untuk dana pendidikan anaknya. Ada yang menggunakan untuk traveling, dia direncanakan, dia invest. Jadi tujuan investasi itu bisa berbeda-beda. Itu yang perlu dilihat terlebih dahulu. Ketika udah jelas tujuan investasinya apa dan kapan, baru kita lihat instrumen apa yang cocok untuk mencapai tujuan investasi itu. Lihat tenornya lah, maksudnya berapa lama. Nanti bisa juga melihat yang namanya portofolio seperti itu. Tapi kalau instrumen investasi secara umum itu dibagi dua. Adalah produk investasi yang berbasis growth atau pertumbuhan. Yang kedua ini yang namanya fixed income. Apa sih produk investasi berbasis growth? Paling simpel yang teman-teman tahu, tanah, emas, saham, reksadana. Artinya apa? Itu berbasis pertumbuhan. Kita beli, kita nggak mendapatkan return bulanan gitu ya. Maksudnya kita nggak dapat hasil bulanan. Imbal hasil bulanan. Tapi yang kita dapatkan adalah peningkatan nilai. Bertumbuh nilainya. Kita beli tanah, makin lama harganya makin naik. Apakah kita sudah dapat keuntungan? Belum. Keuntungan akan kita dapatkan tentunya ketika kita jual ya maksudnya. Tapi nilai aset kita itu meningkat. Sama halnya juga ketika kita beli emas. Atau juga ketika beli saham. Saham bisa memberikan keuntungan dividen ketika ya nggak semua emiten ya memberikan dividen. Tapi
ada potensi penerimaan cash flow tambahan ketika perusahaannya memberikan dividen. Tapi secara umum sama, yang kita dapatkan keuntungannya adalah ketika ada pertumbuhan dari nilai aset itu sendiri. Itu yang pertama, yang produk investasi yang berbasis pertumbuhan growth based. Yang kedua, namanya fixed income. Fixed income itu apa sih? Yang income-nya sudah tetap, returnnya tetap. Biasanya sudah ada tingkatannya, imbal hasilnya atau bunganya. Misalnya di deposito sudah jelas berapa kita dapat setiap bulannya. Atau obligasi itu juga sudah ada ketika kita beli, itu sudah ada kupon ataupun imbal hasilnya. Itu di awal, jadi sudah ada kepastian berapa yang kita dapat. Itu namanya fixed income, pendapatan tetap. Kalau sekarang yang kami tawarkan ya salah satunya adalah surat berharga negara retail. Sudah dijelaskan sedikit juga oleh Bu Novi, itu adalah instrumen pembiayaannya pemerintah, tapi ditawarkan untuk menjadi alternatif instrumen bagi para investor WNI, termasuk untuk rekan-rekan sekalian. Sudah cukup panjang sepertinya, berhenti dulu, terima kasih. Oke, baik, jadi artinya tadi ada beberapa pilihan yang masih berbasis growth dan juga berbasis fixed income. Dan lagi-lagi mungkin kita harus tahu lebih lanjut nih, seperti apa sih kira-kira yang paling cocok buat saya pilih sebagai instrumen investasi. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih teman-teman di sini, para rekans, ada yang sudah mulai berinvestasi? Boleh? Yang sudah mulai investasi boleh angkat tangan? Oke, yang udah mulai investasi coba saya mau dengar tepuk tangannya yang udah mulai berinvestasi. Oke, lumayan banyak ya yang sudah mulai mencoba untuk berinvestasi. Nah, ini mungkin saya mau tahu lebih lanjut nih, Mas Aldo. Tadi ada yang berbasis growth, berbasis fixed income. Sampai disampaikan juga tadi salah satu fixed income adalah ada deposito, kemudian juga obligasi tadi ya. Nah, boleh nggak sih Mas dijelaskan lebih jauh lagi, lebih detail lagi? Mungkin ada yang baru tahu nih, apa sih obligasi itu? Kemudian juga mungkin deposito apa? Ada pernah tahu teman-teman di sini? Obligasi itu apa sih Mas? Kemudian seperti apakah dari tingkat keamanannya? Kemudian siapa yang menyediakan dan sebagainya? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi, Mas Aldo. Obligasi ya. Obligasi itu adalah jenis surat utang yang tenornya lebih dari 1 tahun. Kalau yang di bawah itu, kalau tadi ada, saya lupa dipaparkan, kalau ada yang namanya di bawah 1 tahun itu biasanya surat, kalau di pemerintah surat perbendaharaan negara lebih itu namanya surat utang negara. Kalau obligasi biasanya tenornya lebih dari 1 tahun. Terus itu apa? Itulah surat utang. Yang mengeluarkan apakah hanya negara? Tidak. Yang mengeluarkan juga bisa adalah swasta, perusahaan, atau pihak lain lah, entitas yang bisa mengeluarkan surat utang. Di situ adalah dijanjikan adanya kupon setiap atau penerimaan setiap bulan, adanya cash flow setiap bulan. Mirip lah seperti kalau teman-teman tuh di bank ada yang namanya deposito. Jadi ada returnnya. Nah di sini juga aku langsung maksudnya pemerintah itu juga mengeluarkan yang namanya obligasi retail atau surat utang negara retail. Kita ini punya di tahun 2006 pertama kali pemerintah menyediakan yang namanya obligasi negara retail atau disebut dengan ORI. Kalau sekarang ORI 22 berarti udah seri ke-22 ya. Jadi kalau pemerintah itu SBN retailnya dibagi 2 tipe prinsipnya. Yang pertama adalah yang berbasis konvensional, prinsip konvensional itu kita punya yang namanya ORI, obligasi negara retail. Yang kedua namanya SBR, saving bond retail. Bedanya apa? Kalau ORI itu tingkat bunganya tetap, dan bisa diperdagangkan, tradable. Tenornya 3 tahun. Sementara kalau SBR itu tingkat bunganya mengambang, floating with floor, mengambang tapi ada batas bawahnya, tenornya 2 tahun tapi tidak bisa diperdagangkan. Itu untuk Sun Retail. Lalu kami juga punya yang berbasis syariah itu sukuk retail sama seperti ORI, yaitu dapat diperdagangkan, tingkatan tetap, tenor 3 tahun, dan juga sukuk tabungan sama seperti SBR, itu tidak dapat diperdagangkan, tingkat bunganya mengambang dengan floating with floor, jadi ada batasannya, dan itu tenornya 2 tahun. Itu sih kalau obligasi dan khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah. Oke, soal risknya nih Mas Aldo, gimana soal keamanan dan sebagainya? Oke, kalau ngomongin risk berarti saya sekalian jelasin yang ini deh, risk and return. Tadi ketika kita milih instrumen, kita perlu menimbang-nimbang apa itu risknya, apa itu returnnya. Kalau misalnya surat utang negara retail atau misalnya ORI ini apakah ada risk, ada return? Tentu ada, semua instrumen itu ada. Saya lebih senang menyebut pertama mungkin keuntungannya return dengan bahasa yang ke mahasiswa kayak lebih enak. Apa sih keuntungan teman-teman memilih ORI dibanding instrumen lainnya?
keuntungan untuk membeli ori adalah ada dua good. Saya menyebutnya dua good. Good for you dan good for us. Good for you artinya menerima adalah calon investor atau investor. Apa itu pertama? Adanya kupon atau imbal hasil. Teman-teman akan mendapatkan sekarang rate-nya itu 5,95. Itu rate-nya atraktif untuk sekarang. Dibandingkan teman-teman mendiamkan dananya di tabungan atau dibandingkan dengan deposito. 5,95. Lalu yang kedua, ini bisa diperdagangkan, ada likuiditas di situ. Teman-teman bisa mempertimbangkan itu. Yang ketiga juga pajaknya 10%. Dibandingkan teman-teman ketika deposito pajaknya 20%. Jadi ada keuntungan yang teman-teman dapatkan selaku investor. Ini adalah instrumen yang good for you. Yang kedua, good for us, ini adalah keuntungan yang mungkin cuma dimiliki oleh surat utang negara. Artinya apa? Sekarang ini instrumen atau pasar modal, teman-teman mungkin akan mendengar yang namanya impact investing. Apalagi nih impact investing? Investasi yang berdampak. Investasi tadi sempat ada ketika konten berdampak, investasi yang berdampak. Jadi investor itu nggak berhenti di return untuk dirinya sendiri. Mereka cari tahu, terus dana investasi saya digunakan untuk apa sih? Maksudnya gitu, ketika ada dua instrumen, yang at least buat simple ya, ada dua instrumen yang memberikan return yang sama, kita akan bingung milihnya. Tapi ketika ada satu yang punya nilai lebih, tentu akan lebih enak milihnya. Untuk ori ini, ketika kami menyebutnya good for you, dananya, proceednya akan digunakan untuk pembiayaan APBN. Artinya apa? Untuk kepentingan bangsa dan negara lah pemerintah, ketika untuk sosial, untuk pendidikan, untuk infrastruktur. Kenapa saya menyebutnya good for you? Pada akhirnya, ketika perekonomian kita membaik, keadaan kita membaik, mulai tumbuh, yang menikmati adalah kita juga. Gitu. Jadi dana investasi kita digunakan untuk kepentingan publik yang bisa juga kita nikmati, atau keluarga kita nikmati, atau keturunan kita nikmati. Itu yang perlu diingat. Jadi ada dua return itu good for you, instrumen yang baik untuk investor, dan good for us, baik juga untuk orang lain. Adanya impact, adanya dampak di situ. Lalu yang kedua ngomongin risk. Resiko dari surat utang apapun adalah, kalau kami ada 3 yang akan kami paparkan. Yang pertama itu namanya resiko gagal bayar. Artinya apa? Simpelnya gini, teman-teman semoga nggak ada yang ngalamin, Pernah nggak ketika ada orang yang minjem duit ke kita itu sopan? Dengan baik, dengan penuh perhatian, dengan apa kabar gitu. Tiba-tiba gitu. datang. Kadang saya sendiri pernah beberapa yang ngalami ketika itu jadi trauma dengan kata teman lama, ketika teman lama mau WA dengan apa kabar tuh jadi trauma gitu. Karena memulai dengan baik, sopan, pada akhirnya mereka ada kebutuhan, mereka meminjam uang, kita berikan. Ketika uang kita berikan, berikutnya resikonya apa? Risiko balik ketika orang yang meminjam itu tidak mampu mengembalikan. Ketika kita mau tanya, tiba-tiba udah di blok WA-nya. Kan maksudnya itu sering kejadian gitu ketika itu adalah contoh simpel dari risiko gagal bayar. Ketika orang yang meminjam itu tidak mampu atau tidak dapat janji. Makanya risikonya namanya kayak default risk, risiko cedera janji. Nah, bagaimana dengan ori? Teman-teman tenang saja, ori ini dijamin oleh undang-undang. Jadi tidak ada risiko gagal bayar atau kalau di dunia keuangan itu makanya disebut sebagai risk free instrument. Karena dijamin oleh undang-undang itu dianggap tidak ada resikonya atau bebas resiko. Minim sekali resikonya untuk negara itu bangkrut. Lalu yang kedua resiko pasar. Ketika beli ori tadi salah satu potensi keuntungannya didapatkan dari yang namanya transaksi yaitu di harga sekunder. Jadi ketika bisa ditransaksikan tentu ada harganya. Kita ngomongin resiko pasar adalah ketika harga ori di pasar sekunder itu turun. Kalau kita beli itu biasanya nilainya 100 atau at par bahasanya. Ketika di pasar sekunder itu harganya sama seperti saham atau apapun yang diperdagangkan ya harganya bisa naik turun, juga bisa di pasar sekunder naik turun. Lalu bagaimana dengan resiko itu? Yang selalu kami sarankan adalah kalau nggak ada kebutuhan mendesak, didiamkan saja ditahan saja sampai jatuh tempo. Karena pada saat jatuh tempo yang akan diterima adalah 100, kembali ke nilai semula. Nilai yang kalian investasikan akan kembali. Tapi ketika ada kesempatan, ketika harganya naik dan teman-teman mau jual, itu ada potensi keuntungan. Tapi kalau di bawah itu disarankan hold to maturity, tahan sampai jatuh tempo. Oke. Yang ketiga adalah likuiditas. Ketika teman-teman beli instrumen, ada resiko likuiditas itu artinya seberapa cepat instrumen itu atau apapun bisa dicairkan. Kayak ori, kalian beli
mati lagi. Seberapa cepat sih instrumen itu akan bisa dicairkan? Ini itu juga makanya kalau di kami, teman-teman nanti akan membeli melalui mitra distribusi. Nah kalau di situ diwajibkan teman-teman mitra distribusi itu untuk memberikan kuotasi harga dan mencarikan pembeli. Jadi resiko likuiditasnya itu dimitigasi. Itu sih kalau in riset dari Ori. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat ini sangat minim resiko untuk rekan yang mungkin baru mau mulai berinvestasi, Mas Aldo ya. Good for you, good for us. Tadi buat teman-teman, buat para rekan bisa dapat kupon 5,95% tadi Mas Aldo benar. Kemudian juga bisa diperdagangkan dan pajaknya 10%. Untuk negara pun juga ternyata ketika kita berinvestasi lewat Ori ini tadi kita bisa terlibat dalam pembangunan negara. Terlibat dalam pembiayaan negara. Nah jadi silakan teman-teman para rekan nih ya. Selain berinvestasi ternyata bisa loh kita memberikan impact untuk negara kita. Termasuk juga soal resiko tadi kalau saya garis bawahi. Ini bisa dibilang tidak ada resiko gagal bayar. Jadi jangan khawatir mungkin tadi ketika Mas Aldo ngomong kalau datangnya baik-baik minjem duit. Tahu-tahu waktu ditagih udah di blok. Ada yang ketawa di sana pengalaman apa gimana nih? Udah langsung gini-gini tadi mungkin pengalaman dari teman-teman ya. Ada juga yang seperti itu. Jadi silakan ini jadi pertimbangan juga buat para rekan. Ternyata ada loh investasi yang juga kalau kita boleh bilang menjanjikan. Ada return yang kita dapatkan tapi secara resiko juga sangat minim. Tidak ada resiko gagal bayar. Nah sekarang saya mau nanya ke Mas Danang nih. Kalau tadi Mas Aldo udah cerita ternyata kalau teman-teman mungkin para rekan pengen baru mulai berinvestasi. Pilih investasi yang resikonya kalau boleh kita katakan minim tapi juga memberikan keuntungan buat kita. Kalau dari Mas Danang nih udah berinvestasi juga ya Mas tadi ya sempat cerita Mas Danang ya. Iya. Udah berinvestasi. Sejauh ini Mas Danang apa sih yang Mas Danang rasain? Keuntungan dari berinvestasi biar teman-teman di sini para rekan gak ragu nih Mas Danang untuk juga mulai berinvestasi. Oke, kalau dari aku sendiri kalau kita berbicara tentang manfaat ya sebenarnya banyak banget yang bisa kita dapetin. Yang jelas kalau kita ngomongin tentang investasi tadi kan benar nggak terlepas dari yang namanya perencanaan keuangan kita gitu. Yes. Kalau saya sih menyisihkan sekitar 20-30% dari pendapatan bulanan untuk dialokasikan ke investasi. Dan nantinya kita memilih nih tujuan investasi kita untuk apa gitu. Jadi paling nggak nih kalau sumama target saya ini paling dekat habis lulus biasanya ditanyain kapan nikah gitu. Nah. Ya udah gitu, kita udah punya perencanaan keuangan ke situ. Jadi ya secara individu jadi lebih tenang. Oh aku harus nabung sekian nih ke sini. Aku punya impian nih, aku harus punya rumah nih. Ya udah dari investasi-investasi itu ya kita udah ngeplot-plotin gitu loh. Jadi kalau zaman dulu ibu-ibu kita itu biasanya ada gaji nih dari bapak gitu kan. Atau dikumpulin gitu. Oh ini untuk biaya sekolah anak, biaya ini. Dari situ kita belajar gitu. Oh bahwasannya namanya uang itu kalau tadi dibilang Mas Aldo kalau sumpama didiemin aja di rekening ya mungkin bertumbuh tapi kadang kita bisa dapat laporan gak sih teman-teman kalau sumpama mutasi bulanan gitu kan itu berapa 1 juta gitu itu gak begitu kerasa gitu tapi mungkin kalau di investasi itu bisa lain cerita gitu jadi tujuan investasi kita apa jadi secara garis besar hidup kita itu jadi lebih tenang gitu. Karena semua udah terencanakan gitu sih. Hidup lebih tenang karena semua sudah terencanakan gitu Mas Danang ya. Tapi ada gak sih Mas Danang tips and trick dari Mas Danang untuk berinvestasi? Mungkin juga sekali lagi para rekan di sini baru mau mulai berinvestasi. Ada tips dan triknya enggak Mas Danang? Oke, tips and trick sebenarnya simple teman-teman. Gak ada yang namanya orang itu gak bisa berinvestasi. Percaya atau enggak, teman-teman pakai logika seperti ini kalau teman-teman mau berinvestasi atau menabung ya. Kalau sumpama teman-teman dapat uang bulanan gitu, katakanlah 1 juta gampangnya ya, 1 juta. Itu kalian jangan mikirin dulu nih, aku 1 juta nih buat apa ya, aku makan apa ya hari ini. Jangan, disisihin dulu gitu, disisihin dulu untuk investasi, baru kalian hidup dari situ. Ya, tips yang pertama dari situ. Jadi paling enggak kalau tadi saya bilang perencanaan keuangan itu penting banget. Jadi kalau teman-teman nih menjadi mahasiswa, ini adalah ajang kita buat kita belajar gitu. Namanya mahasiswa, kita kan masih belajar. Salah dikit nggak apa-apa. Daripada teman-teman udah lulus nih di dunia pekerjaan tiba-tiba nggak ada investasi, nggak ada dana darurat. Wah, capek teman-teman, pusing gitu kan. Daripada seperti itu kita belajar ketika menjadi mahasiswa itu ya. Yang pertama kita harus menyisihkan dulu. Duit itu kita tabung dulu gitu. Jadi dalam 1 juta kalau tadi saya bilang 20-30% untuk investasi. 300 ribu saya sisihin dulu. Langsung dibeliin tuh aset-aset. Tinggal 700 ribu gitu. Biasanya kalau saya untuk hidup
pakai 40%. Oke. Yaudah 400 ribu itu untuk hidup di Jogja gitu. Bisa atau enggak? Jawabannya bisa. Yang bikin kita itu boros itu bukan tentang lingkungan kita. Tapi diri kita sendiri. Aha. Saya pernah membuktikan, kemarin kan akhir-akhir ini saya lagi suka masak banget gitu. Aha, aha. Saya suka masak. Oh ternyata kalau kita spending di satu hari itu, biasanya di Jogja kita makan apalah, ayam goreng, geprek dan lain sebagainya itu Jogja Yes. banget kan. Itu sehari bisa 50 ribu, 60 ribu. Tapi dengan kita beli bahan, dengan kita beli ayamnya utuh, cabenya, itu kita modal 50 ribu itu bisa makan 4 hari. Nah kayak gitu. Jadi tergantung nih teman-teman, tetap bisa makan enak kok teman-teman kalau seumpama teman-teman bisa mengelola keuangan dengan baik gitu. Jadi ketika kalian menjadi mahasiswa belajarlah, belajar apapun. Belajar investasi, belajar mengelola uang. Karena ketika kalian udah lulus, kalian dibenturkan dengan dunia yang sebenarnya, kalian udah siap seperti itu sih. Oke, jadi udah ada plottingan gitu ya Betul. Mas Danang ya. Dialokasiin sekian untuk investasi, sekian untuk hidup. Jangan dapat 1 juta langsung, hari ini aku makan foya-foya gitu ya. Jangan ya, tapi Iya. ada plottingan sendiri-sendiri biar gak nyesel nanti ketika sudah lulus dari mahasiswa. Udah tahu plan kedepannya seperti apa. Nah saya mau balik lagi ke Mas Aldo tadi ya. Mungkin dulu waktu masih seumuran rekan di sini juga saya bingung nih Mas Aldo dulu mau investasi apa gitu kan. Apalagi dulu waktu saya masih jadi mahasiswa tuh kan gak banyak informasi soal investasi, instrumennya seperti apa aja tuh gak banyak untuk teman-teman mahasiswa seperti itu. Nah selain nabung juga ternyata banyak nih instrumen investasi yang bisa kita coba. Dan sekarang juga terbantu banget karena informasinya cukup mudah, accessibility-nya juga sangat mudah nih. Termasuk juga hari ini dari ikut orasi kita dapat informasi gimana sih kita bisa memilih salah satu instrumen investasi yang aman untuk rekan yang mungkin baru pertama kali mencoba berinvestasi. Nah sebenarnya nih Mas Aldo kalau misalnya kita tadi sempat bahas juga soal ada ORI, kemudian juga SBR dan lain sebagainya. Tadi sempat dibahas ada midis juga nih Mas Aldo. Mungkin teman-teman di sini para rekan masih bertanya-tanya apa itu midis? Kenapa harus ada midis di antara kita Mas Aldo? Mungkin bisa dijelasin lebih lanjut lagi Mas. Baik, mitra distribusi. Kita tadi kan saya sudah menjelaskan sedikit tentang ORI. Jadi, sekalian deh, sudah ada, bisa ditayangin nggak slide ORI-nya biar saya jelasin dari ORI secara keseluruhan. Struktur ORI boleh ditayangkan sudah atau belum ya? Saya cek dulu deh. Jadi ORI itu, obligasi negara retail, ORI 22 itu, strukturnya dulu deh. Strukturnya penerbit pemerintah Republik Indonesia. Seri ORI 22 karena seri ke-22. Masa penawaran, kapan teman-teman bisa melakukan pembelian, itu adalah 26 September sampai 20 Oktober 2022. Ini harus saya jelasin sebelum saya jelasin soal midis soalnya. Bentuknya tanpa warkat. Artinya apa? Kalau zaman dulu surat utang itu kan bentuknya fisik. Teman-teman ketika membeli dapat fisiknya. Kalau sekarang itu sudah tidak, sudah scriptless. Lalu juga dapat diperdagangkan, sudah dijelaskan tadi. Tanggal penetapan 24 Oktober, settlement 26 Oktober. Jatuh tempo 15 Oktober 2025. Artinya apa? Pada tanggal 15 Oktober 2025, teman-teman akan menerima pokok investasi teman-teman di rekening yang sudah didaftarkan atau sudah dibuat. Lalu nilai nominal per unit adalah 1 juta, minimum pemesanan itu juga 1 juta. Jadi terjangkau sekali untuk teman-teman yang sudah bisa mulai menabung atau kalau jika sudah ada dananya sudah siap dengan 1 juta bisa mulai berinvestasi. Lalu maksimum adalah 5 miliar. Mungkin suatu saat nanti teman-teman ketika sudah sukses mau investasi bisa juga tetap investasi di ORI dengan nilai maksimum. Ya kalau untuk sekarang ini 5 miliar. Kustodian di SEP registry dan ini baru mitra distribusi, bank umum, perusahaan efek khusus dan perusahaan fintech. Apa sih mitra distribusi? Jadi pemerintah ini melakukan penjualan nggak secara langsung kepada calon investor, kepada teman-teman sekalian. Jadi teman-teman nggak datang ke kantor Kementerian Keuangan terus bilang kami mau beli ORI, bisa nggak gitu. Kami sistemnya tidak seperti itu. Sistemnya adalah online dan kami bekerja sama dengan yang namanya midis. Mitra distribusi, mereka lah partner kami dalam melakukan penjualan. Jadi ketika teman-teman mau membeli ORI bisa melalui mitra distribusi. Bisa ke next mitra distribusi? Setelah ini? Oke, jadi daftar mitra distribusi Sun Retail ini ada banyak sekali ya.
Ada 18 bank, 5 perusahaan efek, 3 perusahaan fintech peer-to-peer lending, dan 4 perusahaan upper fintech. Artinya apa? Untuk membeli itu harusnya sudah sangat mudah karena hampir semua bank sudah masuk di sini, teman-teman bisa langsung menghubungi. Yang hadir pada acara ini yang ikut di sini sepertinya ada dari Mandiri Sekuritas, di depan ada booth-nya, dan juga dari Bibit. Teman-teman kalau mau tanya gimana cara belinya bisa ke mereka langsung, atau teman-teman mau tanya apa keuntungan saya belinya di sini, di Bibit atau di Mandiri Sekuritas, bisa tanya. Karena setiap mitra distribusi itu kadang punya bonus sendiri, punya cashback sendiri, punya promo sendiri. Nanti teman-teman bisa langsung tanya. Jadi soalnya banyak kesini nanya, kalau mau beli baiknya di mitra distribusi yang mana ya? Teman-teman bisa langsung cek, karena promonya bisa berbeda-beda itu. Bisa sesuaikan dengan pilihan dan kemudahan oleh teman-teman sekalian. Lalu caranya gimana sih? Berikutnya adalah cara pembelian. Gimana sih caranya membeli ori? Jadi cara membeli SBN Retail. Dibeli itu secara online. Jadi kita udah nggak jual lagi secara fisik, dalam arti teman-teman datang ke kantor, tapi semuanya dilakukan via sistem. Sama seperti teman-teman kurang lebih melakukan pembelian online, belanja online di marketplace. Tahapannya apa? Pertama, tentu teman-teman harus terregistrasi. Registrasi itu apa sih persyaratannya? Yang pertama teman-teman harus punya yang namanya SID. Ini bukan nama band, tapi ini adalah Single Investor Identification. Ini adalah ID dari investor di Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau invest bukan hanya di ori, di instrumen yang lainnya juga teman-teman harus membuat yang namanya SID. Satu ID untuk seluruh instrumen. Jadi cuma satu aja. Sama seperti KTP nomornya 1, SID nomornya juga idealnya 1. Lalu rekening surat berharga. Teman-teman, ini adalah rekening pencatatan kepemilikan teman-teman. Jadi ketika membeli ori atau membeli surat retail, baik sekarang atau mau nanti, teman-teman harus punya yang namanya rekening surat berharga. Karena di rekening inilah kepemilikan teman-teman tercatat. Lalu berikutnya rekening dana. Ini mayoritas sepertinya umumnya sudah punya, bisa menggunakan rekening tabungan. Jadi rekening ini adalah tempat pembayaran kupon ataupun imbal hasil setiap bulannya akan ditransfer ke rekening ini, dan juga ketika jatuh tempo akan ditransfer ke rekening ini. Mungkin banyak yang mikir kok ribet ya, harus bikin SID, harus bikin rekening surat berharga. Teman-teman gak usah khawatir karena mitra distribusi itu akan membantu dalam proses pembuatannya. Jadi mereka yang akan bantu sehingga prosesnya itu sepertinya setahu saya bisa online. Ada beberapa midis yang belum, tapi ada juga beberapa midis yang sudah bisa online. Jadi sesuai kemudahan teman-teman. Jadi nggak usah takut dengan istilah-istilah baru, dengan cara-cara yang terlihat sulit, semuanya sebenarnya adalah mudah. Terus gimana kalau sekarang belum ada dananya? Saya juga pernah jadi mahasiswa, saya nggak tahu deh kalau mahasiswa zaman sekarang dananya sudah ada belum untuk investasi. Kalau memang belum ada dananya sekarang, at least teman-teman bisa registrasi dulu. Kenapa? Registrasi itu bisa dilakukan kapan saja. Nggak harus ketika teman-teman mau beli, misalnya sekarang belum ada tapi mau registrasi itu boleh. Nanti ketika sudah ada dananya, ketika sudah ada instrumennya yang cocok, teman-teman bisa langsung eksekusi, sudah bisa langsung melakukan pembelian. Itu sih cara pembeliannya, dan kenapa kita midis itu bisa dilihat, oh sudah saya baru mau. Masih ada sepertinya di luar teman-teman, nanti kalau detail cara pembeliannya bisa langsung tanya ke teman-teman midis yang hadir. Terima kasih Mbak Arin. Oke, jadi di depan sana juga ada boothnya teman-teman dari Midis ya. Mas Aldo ada dari Mandiri Sekuritas dan juga Bibit ya, nanti akan membantu para rekan yang mungkin tertarik nih untuk bisa bergabung dan juga mungkin wah mau nih coba investasi lewat Ori 22 kali ini. Nah, tapi kalau boleh kita garis bawahi lagi, kita highlight lagi Mas Aldo. Apa sih Mas manfaat berinvestasi melalui Ori 22 ini? Tadi kan disampaikan banyak banget sebenarnya keuntungannya. Kita boleh highlight lagi dong Mas Aldo, apa sih manfaat rekan di sini berinvestasi di Ori 22 kali ini Mas Aldo? Jadi manfaatnya, jadi returnnya tadi saya ulang kembali, ya adalah adanya potensi keuntungan baik untuk investor dan juga untuk pembangunan nasional. Teman-teman, untuk yang tadi disebut good for you, good for us, di instrumen lain itu mungkin hanya good for you, tapi di sini juga ada kesempatan bagi teman-teman untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Itu yang tidak ada di instrumen lain. Jadi manfaat lain, kuponnya sudah ada, imbal hasil sudah ada, kalian terima dengan rate yang atraktif, lebih tinggi dibandingkan tabungan atau deposito. Lalu juga bisa diperdagangkan, jadi ada likuiditas di sana, tingkat bunga juga lebih rendah,
di atas, kalau deposito 20%, kalau ini 10%, jadi potongannya lebih kecil ibarat kata ketika kalian terima pembayarannya. Lalu juga good for you, good for us itu ya, itu bukan sekedar slogan tapi memang perlu dipertimbangkan ketika kita investasi bukan hanya yang memberi dampak ke diri sendiri, tapi juga kita harapkan memberi dampak ke orang lain dan juga masyarakat secara luas. Itu sih. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu teman-teman semuanya, para rekan yang luar biasa. Good for you, good for us tadi ya Mas. Kapan lagi kita bisa berinvestasi tapi juga ikut berpartisipasi memberikan impact untuk negeri. Nah lewat Ori 22 ini silakan tadi para rekan mau registrasi dulu bisa ya Mas Aldo? Boleh, boleh. Boleh registrasi dulu, besok kalau udah ada dananya baru langsung eksekusi gitu. Nah Mas Aldo, tapi tadi soal eksekusi ini Mas Aldo, kalau kita ngomongin investasi itu kan mungkin ada yang berekspektasi investasi itu kita harus punya duit banyak gitu. Kita harus alokasi dana banyak untuk berinvestasi. Nah kalau di Ori 22 ini kita bisa investasi mulai dari berapa tadi Mas Aldo? Cukup dari... Jadi teman-teman bisa menjadi investor SBN Retail atau Ori saat ini hanya dengan 1 juta rupiah. 1 juta rupiah saja. Artinya mungkin para rekan di sini nyisihin uang jajan gitu Mas Aldo. Kita sisihin dikit 1 juta rupiah udah bisa mulai berinvestasi di Ori 22. Dan dapat kupon tiap bulan juga tuh Mas? Iya sama, jadi tetap dapat kupon tiap bulan. Jadi mungkin untuk mahasiswa biasa mencari cuan ya namanya investor. Ini gak seberapa tapi... Teman-teman, penting ketika dari usia muda kita bangun yang namanya habit investasi. Kita mengubah yang tadinya saving generation jadi investment generation, saving society jadi investment society. Jadi mulai membiasakan untuk melakukan investasi. Ya, bisa mulai dengan ya Ori yang aman, yang terjangkau, sesuai dengan ketersediaan dana yang kita punya. Itu sih yang paling penting. Mulai membangun habitnya dulu. Jadi kami datang ke sini juga dalam rangka sosialisasi investasi gitu. Jadi teman-teman sekalian diharapkan bisa untuk mulai melakukan investasi. Itu yang paling penting. Oke, jadi mau mulai habit dari sekarang ya Mas. Nggak soal seberapa banyak alokasi dana yang kita gunakan untuk investasi, tapi gimana kita mau mulai habit dari sekarang untuk mulai berinvestasi mempersiapkan masa depan. Setuju banget Mas Aldo. Saya kembali ke Mas Danang ya. Tadi disampaikan ternyata investasi itu banyak banget keuntungannya. Sejauh ini Mas Danang, apa sih manfaat yang Mas Danang rasain dari berinvestasi Mas Danang? Oke, mungkin aku sedikit ke belakang sebentar ya. Kita kalau ngomongin investasi tadi Mas Aldo sempat sampaikan kalau sumpama jadi mahasiswa mungkin secara kapital, secara uang mungkin belum ada ya. Kita benar banget harus tumbuhin habit gitu. Kebiasaan-kebiasaan kita itu berinvestasi. Investasi itu sebenarnya maknanya luas banget teman-teman. Teman-teman itu berinvestasi terhadap ilmu pengetahuan, kalian menjadi mahasiswa itu adalah investasi. Karena ilmu yang kalian dapatkan sekarang itu akan menjadi modal kalian untuk di masa depan gitu kan. Seperti contohnya dulu kalau Sumama kembali lagi ya. Kenapa akhirnya aku memutuskan untuk membeli handycam pada waktu itu gitu. Ya karena itu adalah modal investasiku, investasi untuk belajar, investasi untuk membuat video dan akhirnya aku bisa ada di titik ini. Namanya investasi mungkin itu tidak bisa langsung serta-merta instan, tiba-tiba aku menjadi kaya gitu kan. Tidak. Tapi yang jelas kita ketika udah bisa punya habit itu semua akan enak kok teman-teman. Jadi kalau tadi dikatakan apa sih manfaat berinvestasi? Jelas kita punya habit yang lebih baik untuk hidup kita. Secara nggak sadar kalau kita suka berinvestasi itu akan berdampak baik juga buat diri kita gitu. Kalau teman-teman di dalam mungkin di agama teman-teman ya di Islam gitu, kalau kita berinvestasi gitu kan, ya katakanlah ilmu, itu akan menjadi amal jariyah buat kalian gitu. Ketika teman-teman udah nggak ada gitu contohnya, mohon maaf, tapi kalian tetap pahalanya mengalir kurang lebih seperti itu. Banyak banget manfaatnya. Mungkin kalau seumpama kita berinvestasi sekarang gitu, membeli aset, properti gitu, SBN atau apa. Kalau kita nggak menikmatinya secara langsung, anak cucu kita lebih enak gitu. Akhirnya dikenang, kakekku nih Danang Grisadewa nih, makasih banget ya kek gitu. Kurang lebih kayak gitu. Yes. Jadi intinya semata-mata bukan soal hanya cuan aja tapi banyak hal yang juga kita bisa dapetin dari memulai habit investasi tadi. Salah satunya juga mungkin kebiasaan bagaimana kita bisa planning soal finansial, kemudian juga tadi banyak hal soal
berinvestasi yang ternyata bisa kita dapetin loh dengan kita mulai habit sejak dini juga. Mungkin gak langsung ke kita tapi bisa ke anak cucu kita gitu Mas Danang ya. Oke, amin. Ini semoga teman-teman di sini para rekan juga bisa merasakan hal yang sama ya. Yuk kita mulai investasi bareng-bareng biar kita bisa mempersiapkan masa depannya lebih baik lagi. Oke, ini banyak banget sebenarnya masih pengen saya tanyain, tapi nanti saya akan berikan kesempatan juga buat para rekan di sini bisa menyiapkan pertanyaan. Dan mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ini terakhir mungkin pertanyaan buat narasumber kita untuk Mas Aldo juga Mas Danang ya. Ada nggak Mas ini pesan buat para rekan generasi Z yang saat ini juga mungkin masih di tahap mempersiapkan meracik masa depan. Dari Mas Danang dulu deh, mungkin apa Mas pesannya buat para rekan generasi Z yang bergabung hari ini? Oke, kalau saya sih sebenarnya simple ya. Ketika kita menjadi mahasiswa, ketika kita menjadi pembelajar, ya udah belajar apapun itu. Karena suatu saat kamu bakal dapetin impactnya gitu. Sama seperti berinvestasi. Dan mungkin kalau teman-teman ada yang dari jurusan fisika nggak? Ada nggak? Atau semua ekonomi di sini? Iya, kita kembali flashback ke zaman-zaman kita SMA ya. Mungkin ini aku dari IPS tapi kita ngomongin fisika sebentar ya. Ada satu teori namanya teori tekanan. Tekanan? Tekanan. Jadi ketika kita ngomongin teori tekanan itu P sama dengan F per A. Aha. Nah artinya adalah kalau seumpama kita itu ngomongin tentang tekanan gitu. Tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Semakin banyak gaya yang kita keluarkan. Semakin banyak gaya hidup yang kita keluarkan, itu malah memberikan kita tekanan semakin besar. Tapi ketika kita masih muda, ya udahlah nikmatilah gitu kan, nikmatilah hidup hingga akhirnya nanti kita bisa mendapatkan yang namanya gaya itu di suatu saat nanti yang bisa kita dapatkan itu nggak dapat tekanan dulu ketika muda gitu. Ketika udah tua ya tekanannya udah biasa aja, kurang lebih seperti itu sih. Oke, jadi kita prepare sejak dini juga ya. Biar besok masa tua tadi kayak apa yang menjadi mimpi dari Mas Danang, tinggal menikmati masa tua bersama dengan anak cucu. Yoi. Iya. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu buat Mas Danang, boleh rekan semuanya. Dari Mas Aldo, silakan. Banyak disampaikan Mas Danang, tapi gini, kalau ke anak muda saya akan bilang bahwa sering sekali kita dengar yang katanya YOLO ya, you only live once. Jadi saran saya ya benar, you only live once, make the best out of it. Artinya nikmatilah masa muda teman-teman. Apakah boleh bersenang-senang? Boleh, tapi tetap bertanggung jawab. Ketika menjadi mahasiswa ingat prioritas. Boleh bersenang-senang tapi ingat prioritas. Tapi jangan lupa juga bahwa tidak selamanya teman-teman ini muda. Mulai dari sekarang coba lihat masa depan mau jadi seperti apa, mau jadi apa. Persiapkan di dunia keuangan kita bisa ngomong investasi. Dan investasi juga seperti sampaikan Mas Danang bisa lebih luas dari itu. Teman-teman bisa lihat 2-3 tahun lagi menjadi seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu bisa dimulai disiapkan dari sekarang. Jangan sia-siakan masa muda yang kalian punya. Racik dari sekarang lah kalau bisa dibilang. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan buat Mas Aldo. Tidak selamanya kita muda ya Mas ya, persiapkan masa tua mulai dari sekarang juga. Jadi silakan sekali lagi para rekan semuanya, ini ada kesempatan luar biasa. Semoga teman-teman juga bisa melihat seperti apakah kira-kira peluang kesempatan yang bisa teman-teman ambil. Dan mungkin ini juga jadi salah satu cara untuk rekan di sini bisa meracik masa depan bersama dengan Ori 22. Nah, kalau begitu langsung saja, tadi saya sudah banyak nanya sama dua narasumber kita, sekarang saya akan berikan kesempatan untuk para rekan, boleh silahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Wah sudah banyak yang angkat tangan ini ya. Oke, silahkan rekan yang mau bertanya sebutkan nama, mungkin dari jurusan apa, pertanyaannya apa, untuk siapa. Mungkin bisa dibantu dari panitia untuk memilih siapa yang mau bertanya. Saya bingung kalau suruh memilih ya. Banyak ya. Maunya saya pilih semua. Oke. Mungkin turun dulu. Oke, iya. Tahan dulu. Ya, udah ancang-ancang aja, tahan dulu. Coba saya hitung. 3, 2, 1. Aduh, bingung saya. Mungkin dibantu boleh nggak? Ini Mas Aldo, Mas Danang. Oh boleh. Mas Danang pilih satu, Mas Aldo pilih satu deh, boleh. Ya, mungkin turun lagi. Turun lagi. Kita coba lihat ya. Biar nggak ngantuk, kita naik turun ya. Oke. Ya, kita hitung lagi ya. 3, 2, 1. Ada apa yang loncat kayaknya di sana? masnya yang loncat-loncat itu deh. Kayaknya semangat banget. Boleh. Ya loncat ya. 1. Oke. Boleh disampaikan, yang lain diminta angkat tangan yang di sana loncat ya. Ini UII luar biasa ya,
Biasanya tadi mahasiswa loh. kalau suruh nanya diem gitu. Nah, dari pagi antusiasnya luar biasa nih Mas Danang. Luar biasa. Yes. Silakan sebutkan dulu namanya siapa. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kamadatu Fahmi dari Teknik Mesin. Panggilannya? Fahmi. Fahmi dari Teknik Mesin. Mesin ya? Oke. Jaya. Ya. Iya, Jaya. Oh, iya. Kok tahu? Tahu. Oh, siap. Saya semua jurusan masuk kok Mas. Oh, siap. Monggo pertanyaannya, sorry. Iya, jadi mohon maaf kalau misalkan sedikit mengulang ya tentang good for you and good for us itu tadi. Kalau untuk kita mahasiswa kan pengennya ya kalau bisa ya untuk kita sendiri itu ngerasakan imbal hasil yang lumayan gitu. Ya, pokoknya untuk diri sendiri semakin banyak makanya juga semakin kayaknya wah asik juga nih investasi. Kayak kalau saya sendiri kan saya udah nyoba untuk kayak beberapa investasi, makanya saya cenderung ke stok gitu ya, karena saya merasakan kalau lewat stok gitu mungkin saat to the moon gitu akan ngerasakan lebih akan merasakan imbal hasil yang cukup lumayan gitu loh. Lalu pertanyaan saya adalah untuk kita itu lebih bagus yang kayak good for us lebih bagus untuk yang good for us itu sendiri atau good for me kayak gitu, good for you kayak gitu. Seperti itu Mas, mohon arahannya. Karena kan ya kita mahasiswa kan mungkin kalau duit ya mungkin ya ngumpul-ngumpulin dari menang lomba kayak Mas Danang kayak gitu tadi. Mungkin sedikit dari uang jajan atau mungkin gimana caranya ada usaha sampingan gitu kan ya. Jadi mungkin kalau misalkan dapat untung ya ya enggak yang lama-lama dalam investasinya kayak gitu. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin Mas Aldo mau memberikan, kita berikan tepuk tangan dulu dong buat Fahmi ya. Silakan Mas Aldo. Wah dapat goodie bag ya Mas? Bukan MacBook Pro tapi kalau Mas Danang nggak punya MacBook Pro. Pertanyaan setepku ya, yang kutangkap ya anak muda ngomongin tadi ketika saya ngomong good for you, good for us. Tentunya tidak bisa ya naif gitu. Kita juga pengen good for us-nya, good for you-nya maksudnya return untuk sayanya sendiri gitu. Artinya cuan kalau bahasa investor. Kita pengennya ya ngejar cuan gitu. Sementara mungkin dibandingkan instrumen yang lain, SBN Retail ini cuannya nih kecil nih. Tapi kembali ke tadi Mas, mungkin pertama saya sampaikan bahwa good for you dan good for us ini satu paket. Kita nggak memilih mana yang lebih good, mana yang lebih besar. Ketika kita melakukan pembelian SBN Retail, ini bukan dana hibah maksudnya kan teman-teman ketika berinvestasi akan mendapat return di situ. Returnnya yang baik, yang dengan resiko rendah mendapatkan juga return yang cukup baik, yang atraktif. Jadi tetap ada good, tapi bukan berarti ketika ada good for us-nya jadi return untuk Masnya berkurang. Enggak, ini satu paket. Jadi tetap ada returnnya itu tetap menarik gitu, bukannya mengurangi. Jadi lebih luas lagi ada dampaknya. Jadi itu yang kalau tadi balik ke impact investing ya. Ketika ada instrumen yang returnnya sama, tentu kita secara logik ya lebih milih ya. Ternyata yang satu ini manfaatnya lebih baik, tentu kita milih yang manfaatnya lebih baik. Tapi returnnya sama, bukannya satu returnnya lebih rendah. Itu kenapa kayak satu paket. Kedua, ngomongin soal cuan. Ketika mulai berinvestasi tentunya mungkin teman-teman juga sudah pernah sering dengar, diversifikasi, kita bangun yang namanya portofolio. Jadi bisa aja dalam satu portofolio itu ada yang ditempatkan di SBN Retail karena aman, low risk, ada juga yang ditempatkan tetap ada di saham. Itu tergantung tadi juga seberapa tingkat penerimaan kita terhadap resiko ya ketika bikin portofolio juga ada tujuan perencanaan keuangan, tujuan investasi juga ngelihat. Kalau Masnya mau bangun portofolio tetap ada sarannya bahwa don't put all your eggs in one basket. Tadi sudah disampaikan Mas Danang ya. Bisa dibangun portofolionya, ada porsi yang untuk yang aman, fixed income seperti obligasi atau sun retail, ada juga dengan yang saham. Itu kembali ke pilihan sih Mas, tergantung juga tujuan perencanaan keuangannya, tujuan investasinya. Itu sih yang saya bisa jawab ya. Good for you, good for us itu satu paket, tenang aja nggak mengulangi good for you-nya ketika ada dampak. Yang kedua, itu baik ketika Mas sudah mulai investasi dengan stok ya tadi ya saham. Itu juga, tapi baik juga untuk belajar membangun portofolio. Jadi lebih ada diversifikasinya ketika ada resiko. Itu sih, semoga cukup puas sama jawabannya Mas. Oke, menjawab Mas Fahmi ya. Baik, terima kasih Mas Aldo. Mungkin pertanyaan berikutnya, boleh? Angkat tangan lagi. Sekarang Mas Aldo yang pilih ya Mas ya. Satu penanya Mas. Dari sebelah sini mungkin. Tadi laki-laki sekarang gantian perempuan deh.
Yang, waduh, yang paling depan aja deh. Karena datang duluan mungkin biasanya depan ya. Oke. Maaf yang lain karena bingung milihnya. Yang paling depan tadi nih Mbak Ina ya. Ya. Sebutkan nama dari jurusan apa, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arina binti Adima dari Prodi Psikologi. Dipanggil? Arina. Arina? Iya. Oke, oh sama nih namanya ya. Oke, dari psikologi silakan Arina. Saya ingin menanyakan kepada Mas Danang, ini menyinggung soal konten kreator. Jadi jika saya ketahui bahwa personal branding itu kan sangat berperan penting ya Mas. Dalam seorang konten kreator untuk membangun image atau citra di mata masyarakat. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah Mas Danang pernah mengalami dampak dari personal branding terhadap konten yang Mas Danang bangun? Lalu bagaimana caranya agar kita bisa membangun personal branding dengan baik sebagai seorang konten kreator, khususnya untuk konten kreator pemula. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Arina, rekan semuanya. Luar biasa. Tahan dulu Mas Danang ya. Kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan azan berkumandang. Nanti kita akan lanjutkan setelah ini. Teman-teman jangan kemana-mana. Tetap bersama kami dalam obrolan santai kali ini. Aman kok. Aman. Bedanya di sini pikirannya deh. Kereta gue kereta. Ada. Bakpinya. Mahal tadi. Paling selisih 5.000. Oh gitu. Enggak begitu jauh. Kalau itu waktu mau boarding sebelah kanan ada. Check in, boarding sebelah kanan. Baik, kita akan lanjutkan lagi rekan semuanya obrolan kita dalam orasi kali ini. Dan langsung saja tadi pertanyaan buat Mas Danang dari Arina ya. Soal personal branding sebagai seorang content creator. Silakan Mas Danang. Oke, terima kasih ya pertanyaannya Arina. Pertanyaannya sangat psikologi sekali. Ya, relate sama jurusanmu ya. Ketika kita ngomongin tentang personal branding, tentu saja kita ngomongin tentang yang namanya habit. Kita ngomongin positioning, kita ngomongin diferensiasi gitu. Ini sedikit kita ngomongin tentang teknik marketing juga ya. Cuma yang paling basic yang harus kita lakukan adalah kalau kita ngomongin personal branding, tanamkan dalam diri kita. Kita tuh pengen dikenal sebagai siapa sih? Impact apa yang ingin kita berikan kepada society kalau kita ngomongin seperti itu ya. Tapi kesannya udah berat banget ya. Kita lebih persimpel lagi deh. Sekarang gini, ada di sini cewek-cewek biasanya. Ada nggak yang Instagramnya digembok postingannya 0? Ada nggak? Ada kan? Hai yang ngaku. Ya kan? Sebenarnya itu juga salah satu personal branding teman-teman. Personal brandingnya orang-orang menganggap, wah ini anak ini lagi banyak masalah gitu kan. Lagi banyak pikiran gitu. Itu sebenarnya sesimpel itu adalah personal branding teman-teman. Tapi kalau kita ngomongin tentang impact content creator atau kita ngomongin tentang bagaimana membangunnya gitu. Ya itu tadi kita harus kembali lagi. Segmentasinya siapa, positioning kita seperti apa, dan diferensiasi kita terhadap orang-orang yang serupa itu seperti apa. Sesimpel gini, aku nih berbicara tentang edukasi teman-teman. Banyak konten kreator di Indonesia yang ngomongin tentang edukasi juga. Tapi apa sih yang ngebedain Danang Grisadewa dengan edukator lain gitu. Ya mungkin kalau aku ngebawain sebuah materi sedikit selengean gitu. Tapi impactnya ada gitu. Tapi
materinya sampai. Nah itu perbedaanku di situ. Dan satu hal yang nggak boleh dilupakan ketika kita membangun personal branding teman-teman. Kita harus konsisten. Jangan kemarin kita ngomongin tentang pendidikan. Tiba-tiba tadi Mas Aldo ngomongin prank gitu. Ya jangan begitu. Kenapa akhirnya nggak tahu ya Kementerian Keuangan akhirnya invite aku di sini. Mungkin itu adalah salah satu keuntungan dari personal branding juga gitu. Karena aku juga udah mulai ngebahas investasi ketika aku membuat konten dulu gitu. Oh tentang investasi yang baik untuk mahasiswa tuh apa gitu. Strategi financial planningnya seperti apa. Dan sekarang aku ada beberapa bisnis gitu yang aku jalankan. Oh berarti ini relate gitu. Oh berarti memang segmentasinya pas gitu. Hingga akhirnya aku ada di sini bertemu teman-teman seperti itu. Jadi itu manfaat yang jangka panjang. Tapi jangan pernah kembali lagi kalau kita ngomongin tentang investasi, kita ngomongin personal branding, jangan pernah berharap sesuatu yang instan. Karena gini teman-teman, ada satu cerita waktu dulu. Waktu teman-teman kecil ingat yang namanya Sinta Jojo nggak? Ya kan? Sinta dan Jojo. Ya kan? Ada ya Mas. Waduh, beda RW. Terus ya Brupton Norman Kamaru gitu kan. Ya itu sebenarnya karena personal brandingnya nggak begitu kuat. Akhirnya ya udah ya kan. Akhirnya hilang. Kita nggak berharap seperti itu. Kita kan berharap yang sustain gitu kan. Kita berharap yang ya langgeng seperti itu. Jadi salah satu tips juga kalau kita ngomongin tentang personal branding. Jangan jadi orang yang fake. Karena capek banget jadi orang yang fake gitu. Kalau aku orangnya selengean kayak gini ya udah selengean, tapi kita harus tetap punya bobot di situ gitu. Kalau teman-teman emang orangnya hemat gitu, ya jangan tiba-tiba flexing gitu. Oh ini konten-konten flexing nih yang bagus nih, ya udah kita flexing. Akhirnya malah boncos kan, Bangkrut gak jadi ya. cuan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau ngomongin personal branding itu tadi, kita harus konsisten membangunnya. Kita harus tahu target jangka panjangnya apa dan harus tahu perbedaannya dengan konten kreator lain atau hal-hal lain yang ada di dunia ini. Seperti itu sih. Oke, jadi kita harus punya karakter ya Mas Betul. Danang ya. Boleh banyak konten kreator tapi kita punya karakter yang tetap membuat kita bertahan sampai saat ini. Baik, oke. Kita masih berikan kesempatan lagi, boleh mungkin satu penanya lagi ya. Satu penanya terakhir barangkali. Saya yang pilih kali ini boleh. Yang di sini dia boleh tadi yang kayaknya sempat cerita soal terjun-terjun tadi yang baju kotak-kotak. Bukan yang depan dulu ya Mas ya nggak apa-apa ya. Ya, tadi yang ketawa paling kenceng waktu ngomongin saham-saham tadi. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hengki Kurniawan dari program Studi Ekonomi Islam Angkatan 2020. Panggilannya Hengki? Hengki. Oke. Sebenarnya pertanyaan saya yang pertama itu sama kayak mbaknya yang di sana tentang personal branding gitu. Cuman saya mau lebih ke personal orang gitu. Kan tadi Mas Danangnya dari sejak kecil itu udah menyukai entertain gitu lah. Pernah ikut casting dan sebagainya. Nah bagaimana kalau misalnya ada orang gitu. Ini sebentar dulu. TikTok kan sebagai jalan bypass atau jalan pintas gitu kan. Untuk orang viral. Kayak yang kemarin lah ada yang viral tiba-tiba langsung masuk TV gitu. Itu kan kayak jalan pintas banget gitu. Nah bagaimana anak-anak yang gak berani tampil di kamera atau bahasa sekarang itu introvert gitu. Itu bisa mendapatkan tempat juga di ranah konten kreator gitu. Itu yang pertama. Kemudian tadi jalur konten kreator itu kan untuk mendapatkan cuan agar bisa daftar ke ORI. Kan minimal 1 juta gitu kan. Nah saya juga mau nanyakan bagaimana ini tadi disinggung tentang bagaimana dana darurat itu kan. Dana darurat yang saya pernah pelajari dana darurat itu yang baik itu minimal 3 bulan dapat mengcover kita selama kita nggak punya penghasilan gitu. Nah untuk dana darurat sendiri itu lebih baik kita taruh di simpanan biasa atau ke investasi. Jika investasi untuk mahasiswa kayak kami ini gitu yang penghasilan dari orang tuanya itu nggak tetap gitu kan. Kadang ada kebutuhan gitu, ada kebutuhan kuliah dan itu bakal spend money-nya tuh beragam gitu. Itu bisa terjun ke investasi mana reksadana kah atau apa gitu. Terima kasih. Oke baik terima kasih. Langsung saja kalau begitu mungkin dari Mas Aldo atau Mas Danang nih. Tadi Mas Danang dulu ya soal personal branding tadi ya silakan. Oke, ya tadi kalau kita ngomongin tentang personal branding.
Tadi ya salah satu pertanyaannya unik banget. Ini jarang banget ditanyakan orang ya. Terkait dengan bagaimana orang-orang yang introvert itu tapi tetap pengen berkecimpung di sosial media gitu. Hey teman-teman ingatlah gitu. Sosial media itu tidak selamanya tentang TikTok, tidak selamanya tentang YouTube, dan tidak selamanya tentang Instagram. Ada beberapa platform yang bisa kalian berdayakan. Salah satunya adalah Spotify. Kalian upload podcast di Spotify itu bisa banget gitu. Atau kalau kalian emang orangnya nggak suka ngomong tapi kalian punya ide-ide brilian, kalian bisa mengunggah tulisan-tulisan kalian menjadi sebuah karya. Jadi kalau kita ngomongin tentang bagaimana orang introvert itu tetap bisa berkarya, kita jangan persempit dunia media sosial ini adalah selalu yang tampil di depan gitu loh. Ya kalau kita ngomongin selalu yang tampil di depan gitu, ya mungkin Terelia nggak akan sukses dengan buku-bukunya. Terus kita nggak akan tahu kayak podcaster itu juga bisa menyalurkan hobinya gitu loh. Jadi ada satu tren di masa depan teman-teman. Dan ini ada satu teori di dalam sebuah film. Teman-teman percaya atau enggak, 60% dari konten audiovisual itu yang paling penting adalah audionya. Kenapa coba? Ya walaupun visualnya sebaik apapun itu, kalau audionya jelek itu nggak akan oke gitu. Contoh nih, sekarang saya gini ya, visualnya ini keren banget nih. Pagunya megah banget, tapi kalau saya ngomongnya nggak pakai gini, ya jadi aneh kan. Gitu. Jadi sesimpel itu teman-teman. Sesimpel adalah mindset kita, jangan selalu memikirkan, oh kalau aku pengen terkenal harus lewat TikTok. Iya, TikTok itu memang jalan terkenal gitu. Sorry tuh saya, teman-teman tinggal ngomperin lah gitu, lagi rame-rame. Oh ini bos, senggol dong gitu kan. Kayak gitu, itu rame banget lewat di FYP ku. Keren juga nih anak FYP. Bandingnya ngompernya sama UGM, sama UMJ, sama rame nih gitu kan. Tapi what's next gitu. Kamu mempertahankan branding itu seperti apa gitu. Kalau aku, oke, UGM neng bos, senggol dong gitu. Tetap kalah sih sama UI sebenarnya. Tapi ya udah, aku konsisten membahas tentang pendidikan. Yaitu tadi aku bilang konsistensi itu akan membawakan hasil ke kita. Hingga akhirnya melihat, oh Danang Grisadewa ini adalah seorang creative planner dan ngomongin tentang edukasi. Kurang lebih kayak gitu. Nah dan tadi ya, ngomongin ruang bermedia sosial untuk orang-orang yang introvert, kita jangan pernah mikirin apa yang ada di depan visual. Tapi kita harus mikirin juga kalau seumpama, oh kita nulis pemikiran kita itu bisa jadi jurnal ilmiah. Itu nggak main-main teman-teman, upload jurnal itu menang kompetisi, menang lomba itu juga bisa jadi sumber cuan buat kalian loh. Nah gitu. Terus kalau seumpama podcast, jangan pikir podcast nggak ada duitnya. Deddy Corbuzier itu sponsor semua gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu ya Mas ya, semoga menjawab ya. Oke, baik terima kasih Mas Danang. Tadi Mas Aldo ada tambahan Mas? Oh, aku jawab yang pertanyaan kedua ya. Dana darurat, memang betul ada yang berbeda-beda ya. Ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang 6 bulan. Biasanya ketika sudah berkeluarga tuh lebih lama lagi. Lebih banyak, lebih baik pada intinya. Ketika 3 bulan misalnya Mas sudah bekerja, terus ternyata ada pengurangan pegawai, Mas harus berhenti bekerja. Ketika cuma 3 bulan berarti dalam 3 bulan tuh udah harus dapat yang baru. Pekerjaan yang baru. Tapi semakin, kalau 6 bulan kan lebih ada jeda waktunya. Itu sih, jadi kenapa lebih lama atau lebih banyak itu lebih baik. Apalagi kalau sudah nanti berkeluarga. Pertanyaan kedua untuk, saya juga pernah jadi mahasiswa dengan dana yang terbatas, boro-boro untuk investasi. Tapi kalau mau memulai, saran kami tentunya dari yang aman. Karena ya mungkin masih belajar juga. Mungkin boleh melihat instrumen yang belajar, tapi kan kita lebih baik ketika kita mulai itu sesuatu yang aman gitu. Jadi ada kepastian, nilainya nggak hilang, nggak turun. Itu kenapa kami juga merekomendasikan dari SBN Retail. Pilihannya seperti itu, tapi tetap ketika dananya belum ada, pengetahuannya harus tetap dikembangkan. Banyak sekali kesempatan di sosial media, banyak sekali financial literacy itu sekarang walaupun masih di bawah, tapi aksesnya itu semakin besar. Jadi bisa sambil membangun, jadi investnya bukan di dananya, di pengetahuannya juga diinvest itu sih. Oke baik, cukup ya kita berikan tepuk tangan dulu dong buat 2 narasumber kita. Oke, terima kasih Mas Danang dan juga Mas Aldo, ini kayaknya masih banyak yang mau nanya tapi waktu kita terbatas. Jadi mungkin sebelum kita akhiri nanti kita akan foto bersama. Boleh kasih sedikit lagi closing statementnya dari Mas Danang, Mas Aldo. Mungkin kenapa teman-teman di sini para rekan ajakin juga boleh untuk join Ori 22 supaya bisa berinvestasi secara aman mulai sekarang juga mempersiapkan meracik masa depan. Dari Mas Danang dulu silakan.
Oke teman-teman, intinya ketika kita masih muda silakan ekspor apapun itu dalam konteks yang baik ya. Karena pada akhirnya itu akan menjadi investasi untuk kita yang kita bisa lakukan dan kita bisa pelajari. Dan teman-teman jangan takut untuk memulai. Karena ketika besok kita itu ada di akhir hayat yang paling kita sesali itu adalah bukan aku nggak punya aset ini dan lain sebagainya. Tapi kekepoan kita karena kita belum pernah memulai. Mumpung masih muda ini adalah kesempatan kita untuk meracik masa depan. Gitu aja sih dari aku. Baik, terima kasih. Dan dari Mas Aldo silakan. Baik teman-teman gini, ini acara talk show. Sebelum acara ini mungkin teman-teman sudah pernah menghadiri talk show yang lain. Setelah acara ini teman-teman mungkin akan menghadiri talk show yang lain. Bisa jadi sama Mas Danang lagi. Tapi ini hanya jadi sekedar show. Kalau teman-teman tidak walk the talk, kami sudah show the talk, sekarang giliran teman-teman untuk walk the talk, menjalankan apa yang sudah dibicarakan. Mulai sesedikit apapun progresnya laksanakan gitu, jangan sampai investasi waktu teman-teman selama 2 atau dari pagi ya, 6 jam di sini itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Mulai dari yang, kalau mau investasi ingat, mulai dari sekarang, mulai dari yang mudah, dan bisa mulai dari Ori 22. Terima kasih. Terima kasih, kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi dong untuk dua narasumber kita. Mas Danang terima kasih, Mas Aldo terima kasih banyak untuk obrolannya kali ini. Dan ini semoga juga bisa jadi semangat untuk para rekan yang mau mulai berinvestasi. Yuk jangan ragu-ragu dan yang pasti juga rekan semuanya Ori 22 ini jadi pilihan berharga untuk meracik masa depan. Terus gali potensi, lihat peluang yang ada dan jadilah anak muda yang terus berkarya, yang kaya dan juga berdaya. Sekali lagi boleh dong berikan tepuk tangan untuk kita semua yang bergabung sore hari ini. Oke, rekan semuanya jangan kemana-mana terlebih dahulu. Nanti setelah ini masih akan ada beberapa hal yang akan kami umumkan. Tapi sebelumnya kami juga sampaikan silakan rekan semuanya untuk bisa scan barcode atau bisa masuk ke link yang tertera di layar nanti akan ditampilkan untuk bisa mengisi survei dari Ori 22. Sekali lagi silakan rekan semuanya bisa scan barcode atau masuk ke link yang tertera di layar untuk mengisi survei dan juga nantinya bisa melengkapi dari Ori 22. Mohon kesediaan dari rekan semuanya boleh untuk meluangkan waktu sejenak untuk bisa melengkapi link survei yang disediakan panitia. Nanti kita akan foto bersama juga dengan Mas Aldo dan juga Mas Danang. Termasuk juga nanti akan ada pengumuman terkait dengan merchandise yang akan dibagikan oleh panitia. Tapi teman-teman rekan semuanya jangan kemana-mana terlebih dahulu. Karena setelah ini kita akan menyaksikan terlebih dahulu ada penampilan spesial dari rekan-rekan kita yang akan menghibur kita di kesempatan sore hari ini. Kalau begitu langsung saja kita boleh berikan tepuk tangan untuk UMC Band. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I'll bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We beat the odds together. I bet we didn't listen. Look at what
to look at us holding on. We're still together, still going strong. Oh, it's still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Oh, you're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. You're still the one. Yeah, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Oh, you're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. You're still the one. Selamat sore semuanya. Oke, kita berikan tepuk tangan lagi dong untuk UMC Band. Still the one. Oke, baik kita akan berfoto bersama nanti bareng sama Mas Danang juga Mas Aldo. Tapi satu pengumuman juga dari panitia untuk para rekan semuanya. Nanti silakan setelah acara ini ditutup para rekan bisa untuk berbaris dengan tertib. Nantinya akan dibagikan merchandise dan juga snack di pintu keluar. Jadi mohon kerjasama dari rekan semuanya. Boleh untuk dengan tertib berbaris nanti menghadap pintu keluar. Dimulai dari baris paling belakang terlebih dahulu. Nanti panitia akan membagikan ada merchandise dan juga snack untuk para rekan yang sudah bergabung sore hari ini. Kalau begitu langsung saja kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tahan dulu. Kita akan foto bersama, kita akan foto bareng dulu sama Mas Aldo dan juga Mas Danang sore hari ini. Kita boleh balik arah ya Mas ya. Kita akan foto bareng sama para rekan. Mungkin boleh berdiri rekan semuanya ya. Boleh bangkit berdiri, kita akan foto bersama Mas Aldo, Mas Danang di atas panggung aja. Nanti akan diabadikan oleh rekan-rekan fotografer dari depan. Silakan. Gimana? Oh di baris ke, ya. Ibu boleh mungkin bergabung? Oke, bersiap ya rekan semuanya. Boleh yang di belakang bangkit berdiri yuk. Kita foto bareng dulu. Silakan boleh yang di belakang bangkit berdiri. Iya. Gak usah di atas kursi juga sis ya. Ya. Silakan saking semangatnya nih mas. Oke bersiap semuanya, boleh kasih senyum yang paling cantik, yang paling ganteng, kasih gaya yang paling kece ya. Siap semuanya. 3, 2, 1. Boleh sekali lagi lebih semangat semuanya dari UI Yogyakarta. Nanti boleh ya biar semangat kalau saya bilang Yogyakarta semuanya jawab dengan istimewa gitu ya. Biar semangat semuanya, biar ada semangatnya. Oke bersiap? Yuk, sudah siap? Kita kasih semangatnya sore hari ini semuanya Yogyakarta istimewa. Oke, boleh berikan tepuk tangan dong semuanya.
Baik, terima kasih sekali lagi Mas Danang, terima kasih. Mas Aldo, terima kasih banyak untuk obrolannya kali ini. Juga terima kasih sekali lagi untuk rekan semuanya yang sudah bergabung sore hari ini. Kalau begitu tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk mulai berinvestasi, meracik masa depan mulai sejak dini. Kalau begitu akhir kata, saya Fana Bella Arin pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengundang UMC Unisi Music Community pada acara yang mereka kali ini. Lagu selanjutnya kami Hujan. Rinai hujan basahi aku, temani sepi yang mengendap. Kala aku mengingatmu dan semua saat manis itu. Segalanya seperti mimpi, ku jalani hidup sendiri. Andai waktu berganti, aku tetap takkan berubah. Aku selalu bahagia saat hujan turun, karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Oh, oh. Selalu ada cerita tersimpan di hatiku tentang kau dan hujan, tentang cinta kita yang mengalir seperti air. Aku selalu bahagia saat hujan turun, karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Oh, oh, aku bisa tersenyum sepanjang hari, karena hujan pernah menahanmu di sini untukku. Selalu bahagia saat hujan turun, karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Oh, 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 aku bisa tersenyum sepanjang hari, karena hujan pernah menahanmu di sini untukku.
Karena matahari, karena mentari sudah mulai tenggelam, langsung lanjut ke lagu terakhir kami. Aku Pasti Bisa, Citra Scholastika. Main ke tengah. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan baru untuk hidupku. Kini ku bertahan. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini. Ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan baru untuk hidupku. Ini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Seluruh bebanku dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa.